Bab 11 Setan di Pegunungan dan Sungai. Entah karena alasan apa, kawanan iblis yang telah mencapai jiwa stabil dan mampu menampakkan diri dalam wujud manusia telah melarikan diri dalam kepanikan membabi buta, dan akibatnya, rangkaian lonceng iblis di tangan Zhu He secara alami menjadi sunyi. Namun, Zhu He agak takut dengan kenyataan bahwa setan-setan itu berani memperlihatkan diri di siang bolong, dan dia khawatir mereka telah menimbulkan semacam ilusi yang membingungkan, jadi dia meyakinkan Aliang untuk tidak meneruskan perjalanan mereka untuk saat ini. Sebaliknya, ia berjalan sendiri menyusuri sungai ke arah hilir, mengangkat tinggi-tinggi untaian lonceng itu sambil menyeberangi sungai maju mundur, berkeliling untuk mendeteksi kalau-kalau ada setan yang bersembunyi dalam bayangan, menunggu kesempatan untuk menerkam mereka. Oleh karena itu, setelah Chen Pingan dan yang lainnya mengemasi barang-barang mereka, mereka semua tetap di tempat, menyaksikan Zhu He melesat maju mundur menyeberangi sungai seperti ayam tanpa kepala. Li Huai menganggap ini benar-benar lucu, sementara Lin Souyi hanya ingin tahu tentang apa yang sedang dilakukan Zhu He, dan Zhu Lu merasa sangat malu. Dia adalah wanita muda yang sangat sombong, dan yang dia inginkan hanyalah menyeret ayahnya kembali dan menghentikan dia dari mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh. Chen Pingan memperhatikan bahwa ekspresi Aliang tetap tidak berubah, dan dia tidak mengolok-olok Zhu He seperti biasanya. Setelah memperhatikan tatapan Chen Pingan, dia melepaskan labu dari pinggangnya, lalu tersenyum sambil bertanya, "Apakah kamu yakin tidak ingin minum?" Chen Pingan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, dan Aliang menoleh ke Lin Souyi sambil berkata, "Kamu baru saja melihat beberapa setan, dan itu bukan hanya satu atau dua saja. Itu pengalaman yang sangat langka. Bagaimana kalau minum untuk menenangkan sarafmu?" Mungkin karena kegembiraan melihat beberapa setan untuk pertama kalinya, tetapi entah mengapa, Lin Souyi agak tergoda dengan tawaran itu, dan untuk pertama kalinya, dia mengangguk sambil menjawab, "Saya akan mencicipinya." Aliang melirik Chen Pingan dari sudut matanya, lalu kembali ke sikap bercandanya sambil berkata, "Lihatlah betapa pintarnya dia. Kau membuat kesalahan besar." Lin Souyi menerima labu perak dari Aliang, lalu menyesap sedikit anggur, dan wajahnya langsung memerah. Karena dibesarkan dengan penuh keistimewaan, kulitnya cukup putih, jadi rona merah di pipinya sangat jelas terlihat, dan dia buru-buru menutup mulutnya sendiri dengan tangan agar tidak memuntahkan anggur itu. Anggur itu meninggalkan jejak terbakar di tenggorokannya, dan setelah masuk ke perutnya, dia merasa seolah-olah semua organnya telah terbakar. Seluruh tubuhnya gemetar, dan jelas bahwa pengalaman minum pertamanya terbukti cukup berat. Li Huai tertawa terbahak-bahak melihat penampilannya yang menyedihkan, dan Lin Souyi yang sombong tidak ingin terlihat buruk di depannya, jadi dia menggertakkan giginya dan menguatkan diri untuk menyesap lagi, hanya untuk Aliang yang mengambil labu dari tangannya sebelum menekan tangannya yang lain ke bahunya sambil tersenyum dan berkata, "Anggur paling enak dinikmati secukupnya. Aku akan memberimu seteguk setiap hari mulai sekarang, dan aku jamin semua kesengsaraanmu akan hilang." Li Huai langsung mengerti alasan Aliang dan mencibir, "Kalau kamu terlalu pelit untuk membiarkan Lin Souyi minum lebih banyak, bilang saja." Aliang melepaskan tangannya dari bahu Lin Souyi sambil mendesah, "Bagaimana mungkin aku tidak pelit? Anggur ini sangat terkenal dan mahal, dan yang terpenting, anggur ini tidak dapat dibeli di pasaran. Lin Souyi sangat beruntung bisa mencicipi anggur ini. Bolehkah aku ikut mencicipinya?" tanya Li Huai. Aliang buru-buru mengikatkan labu itu ke pinggangnya lagi, lalu menjawab, "Kamu terlalu muda, dan titik akupunturmu belum terbentuk sepenuhnya. Jika kamu minum anggur kental sekarang, kamu akan merusak bakat kultivasimu." Li Huai sedikit goyah setelah mendengar ini, lalu langsung meledak marah. "Omong kosong. Selama makan malam festival musim semi tahun lalu, aku bisa menyesap anggur dengan mencelupkan sumpitku ke dalam cangkir. Itu adalah anggur terkuat di kota kami, bahkan ayahku mengatakan bahwa aku mengikuti jejaknya dalam hal toleransi alkohol, dan semua orang di kota tahu bahwa ayahku bisa minum lebih banyak daripada siapapun. Selain itu, mulai musim semi lalu, ayahku menyuruhku mandi di tong penuh anggur obat setiap bulan, dan aku bisa minum anggur itu hanya dengan menundukkan kepalaku. Kau tidak bisa menipuku dengan kebohonganmu." Aliang melirik Li Huai yang sedang marah, dan akhirnya ia menyadari bagaimana anak itu mampu mengimbangi kelompok lainnya tanpa mengalami sedikit pun lepuh di telapak kakinya.
Kondisi fisiknya jelas lebih unggul bahkan dari Lin Souyi, dan kemungkinan besar itu disebabkan oleh mandi anggur obat yang telah ia lakukan. Tatapan penasaran muncul di mata Ah Liang saat ia mulai mengamati Li Huai dengan saksama. Ia belum pernah mengamati Li Huai dengan saksama sebelumnya, dan sekarang setelah mengamatinya, ia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Ternyata, kondisi internalnya telah disembunyikan melalui penggunaan kemampuan mistis yang sangat canggih. Tentu saja, sekarang setelah Ah Liang mengamati dengan seksama, dia secara alami dapat melihat melalui penyembunyian itu, dan semacam peta yang mendalam terungkap di depan matanya. Dia dapat melihat melampaui kulit dan daging Li Huai hingga ke titik akupunturnya dan aliran qi dan darah di seluruh tubuhnya. Ada qi ungu samar yang naik di dalam tubuhnya, yang menyerupai pegunungan yang kuat dan megah. Qi yang mengalir melalui meridiannya menyerupai sungai yang bergolak namun stabil yang akhirnya bertemu di salah satu titik akupunturnya, menghadirkan pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Sepertinya ayah mertua yang kujemput secara acak ini bukan orang biasa, Ah Liang merenung dengan ekspresi heran. Li Huai, siapa nama ayahmu? Aku mungkin punya beberapa teman di sini yang mengenalnya. Li Huai tiba-tiba terdiam mendengar nama ayahnya disebut, lalu melangkah pergi dengan muram, tidak ingin berbicara lagi dengan Ah Liang. Lin Souyi menjelaskan dengan suara pelan, ayah Li Huai bernama Li Er, dan dia terkenal di kota sebagai pemabuk yang malas dan tidak pernah melakukan sesuatu yang produktif. Dulu di sekolah, Lin Souyi sering diejek karena ayahnya, dan pada awalnya, dia akan berdebat dengan orang-orang itu, dan dia bahkan terlibat dalam beberapa perkelahian. Namun, setelah itu, dia mungkin merasa bahwa ayahnya benar-benar tidak berguna seperti yang dikatakan orang lain, jadi dia berhenti peduli dengan apa yang dikatakan orang lain tentangnya. Ah Liang agak geli mendengarnya. Bajingan kecil itu tidak tahu betapa beruntungnya dia. Ini tak lebih dari sekadar ucapan keliru dari Ah Liang, namun Lin Souyi agak tertarik, dan dia menyimpan potongan informasi ini dalam ingatannya. Sekitar 1 jam kemudian, Zhu He akhirnya kembali, dan dia tersenyum sambil berkata, lonceng tidak mendeteksi apapun dalam radius 5 km, jadi kita seharusnya baik-baik saja untuk melanjutkan. Terima kasih atas kerja kerasmu, Paman Zhu, kata Li Baoping sambil tersenyum sambil menyerahkan sebotol air. Zhu He menerima botol itu sambil menjawab dengan santai, saya hanya melakukan pekerjaan saya, nona muda. Tatapan mata gelap muncul di mata Zulu saat melihat ini, dan dia berbalik untuk melihat air yang bergolak di sungai jimat besi sambil menggigit bibir bawahnya dalam diam. Pikirannya berubah-ubah dan sulit dipahami seperti angin dan kabut. Sementara itu, Chen Pingan tengah memeriksa lonceng iblis di tangan Zhu He dengan penuh minat. Selain pedang terbang milik Ning Yao, ini hanyalah harta karun kedua yang pernah dilihatnya dari dekat, jadi dia sangat tertarik. Zhu He adalah seorang pria yang cukup murah hati dan santai, dan dia menyerahkan untaian lonceng itu kepada Chen Pingan sambil menjelaskan, ini adalah harta karun yang diberikan kepadaku oleh leluhur kita sebelum aku berangkat. Leluhur kita mengatakan kepadaku bahwa harta karun ini tidak terlalu bermutu tinggi, dan yang dilakukannya hanyalah berdentang setiap kali ada setan dalam bentuk manusia di dekatnya. Loncengnya dapat memberi tahu pemiliknya tentang kehadiran setan-setan tersebut, dan juga menjernihkan pikiran pemiliknya sehingga mereka tidak tertipu oleh ilusi-ilusi setan. Patriark kita juga mengklaim bahwa mengingat kemampuannya untuk meningkatkan fokus dan menjernihkan pikiran, seorang kultivator pemberani dapat memanfaatkan lonceng tersebut dengan tinggal di dekat setan, sehingga memungkinkan mereka untuk terus-menerus menggunakan loncengnya untuk membantu mereka dalam kultivasi mereka. Tentu saja, itu hanya akan berhasil jika mereka dapat menemukan iblis yang tidak berniat menyakiti mereka, dan yang dapat menoleransi bunyi lonceng yang terus-menerus. Iblis yang tangguh namun ramah seperti itu pasti sangat sulit ditemukan, jadi ini tidak lebih dari sekadar lelucon dari patriark kita. Chen Pingan dengan hati-hati memegangi untaian lonceng itu, sementara Zhu He berjalan di sampingnya dengan kudanya di belakangnya. Dalam bentuk yang lebih besar, ini disebut sebagai gong, sedangkan dalam bentuk yang lebih kecil, ini disebut lonceng. Sebagian besar artefak abadi semacam ini mampu menangkal roh jahat, jadi rumah tangga manusia suka menggantung lonceng angin di bawah atap rumah mereka, tentu saja lebih sebagai hiasan.
Jika seseorang dapat memperoleh seperangkat lonceng angin dari sebuah biara atau kuil Tao dan meminta lonceng angin tersebut diberkati oleh seseorang yang memiliki pahala dan kebajikan yang tinggi, maka lonceng angin tersebut benar-benar akan dapat menangkal kejahatan dan melindungi rumah tangga dari kekuatan jahat. Chen Ping'an menggoyangkan tali lonceng dengan lembut, dan Zhu He tertawa terbahak-bahak. Lonceng-lonceng itu tidak akan berbunyi kecuali ada setan di dekatnya. Kalau tidak, jika lonceng itu berbunyi secara acak di siang hari, pemegangnya akan terus-menerus harus waspada, dan lonceng-lonceng itu akan lebih banyak menimbulkan masalah daripada manfaatnya. Hal ini masuk akal bagi Chen Ping'an, dan dia baru saja akan mengembalikan lonceng iblis yang berharga itu kepada Zhu He ketika dia merasakan tarikan di lengan bajunya. Dia menunduk dan mendapati Li Baoping menatapnya dengan ekspresi penuh harap, dan setelah Zhu He mengangguk, dia memberikan lonceng itu kepada Li Baoping, yang menerimanya dengan kedua tangan, lalu mulai membalik-baliknya untuk mempelajarinya dengan saksama. Dia kemudian mengulurkan tangan ke dalam lonceng untuk menarik kuat-kuat alat pemukul di dalamnya, yang membuat Chen Ping'an ngeri, dan dia buru-buru memperingatkannya agar berhati-hati, jangan sampai dia menarik keluar alat pemukul itu dengan tarikannya yang terus-menerus. Sambil mengawasi Li Baoping, Chen Ping'an bertanya dengan nada penasaran, Paman Zhu, apakah iblis-iblis yang kita lihat tadi tidak berbahaya bagi manusia? Apakah ada banyak dari mereka di kekaisaran Li besar kita? Zhu He bukan tipe orang yang mengarang cerita, jadi dia hanya menceritakan kepada Chen Ping'an apa yang telah dia dengar secara pribadi dari kepala keluarga klan Li. Benua botol harta karun timur kita adalah benua yang luas, dan ada sekitar selusin kerajaan besar di benua itu dengan populasi melebihi 10 juta. Benua ini juga dipenuhi dengan gunung-gunung tinggi dan sungai-sungai besar yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak jarang bagi iblis dan roh tertentu untuk mencapai bentuk manusia melalui kesempatan yang ditakdirkan, sehingga memungkinkan mereka untuk memulai jalur kultivasi. Meskipun demikian, itu jelas bukan pemandangan yang umum. Patriark kami memberitahu kami bahwa orang-orang di dunia luar berbeda dengan orang-orang di kota kami. Selama mereka tidak tinggal di bagian yang sangat terpencil di benua timur Treasured Vial, mereka pasti pernah mendengar cerita tentang makhluk seperti itu. Mungkin tidak semua orang pernah melihat makhluk seperti itu, tetapi ada banyak cerita tentang mereka yang tercatat dalam kronik sejarah tidak resmi dan jurnal abadi, Akeong Novel Bin et Akeong. Akibatnya, banyak orang sangat yakin bahwa di biara-biara kuno yang jarang dikunjungi di pedalaman pegunungan, terdapat iblis rubah yang siap memangsa para sarjana miskin yang bepergian ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran, atau bahwa dimanapun terdapat iblis yang mendatangkan malapetaka dan menyakiti orang, seseorang hanya perlu mengirim surat ke Gunung Longhu, dan makhluk yang tercerahkan akan tiba di atas awan keberuntungan untuk membasmi iblis di area tersebut. Sebenarnya, ini adalah kisah yang sangat populer sehingga anak-anak di seluruh benua mengetahui ungkapan, di mana ada setan yang membuat masalah, pasti ada juga orang-orang yang tercerahkan di dekatnya. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir jika kita bertemu lebih banyak makhluk ini dalam perjalanan kita, tetapi tentu saja, penting juga untuk berhati-hati. Patriark kita memberitahu saya bahwa jika iblis benar-benar telah mengadopsi bentuk manusia dan tidak hanya menyamar sebagai manusia melalui ilusi, maka mereka pada dasarnya akan menjadi setengah kultivator. Pengadilan Kekaisaran Li besar cukup senang melihat ini, dan mereka tidak hanya tidak akan menindas makhluk seperti itu, mereka bahkan akan membuat pengecualian khusus untuk mereka dan mengizinkan mereka untuk mendirikan sekte mereka sendiri di Kekaisaran Li besar. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengajukan pendaftaran ke Kementerian Ritual. Namun, karena aturan dan tradisi tertentu, tidak ada iblis yang melayani di Istana Kekaisaran Li Agung, tetapi kudengar ada banyak pembudidaya iblis yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pertempuran di perbatasan. Rupanya, mereka hidup seperti kita, dan mereka sama sekali tidak bisa dibedakan dari manusia. Kisah Zhu He sangat menarik dan mudah dipahami, dan Chen Ping'an mendengarkan dengan penuh minat, begitu pula Li Huai dan Lin Souyi. Sebaliknya, ahli yang berjalan di barisan paling depan dalam kelompok itu, tidak menghiraukan apa yang dikatakan Zhu He sambil mengetuk pelan gagang pedang bambunya dengan tangannya sambil menyenandungkan sebuah lagu yang sama sekali tidak selaras. Sementara itu, Zulu berjalan di barisan paling belakang, dan dia bahkan lebih tidak tertarik. Tampaknya semakin jauh dari rumah,
semakin dia merasa rindu kampung halaman. Setelah rombongan itu menempuh perjalanan selama 2 jam lagi, seorang wanita setengah baya muncul di tebing batu di atas air terjun yang terletak di perbatasan Dragon Whisker Creek dan Iron Talisman River. Dia duduk di tepi tebing, dan dia memiliki rambut hijau tua yang panjangnya mencapai 50 hingga 60 kaki, terurai sampai ke kakinya sebelum memanjang ke air di bawahnya. Kepalanya menunduk saat dia menatap tajam ke arah air sungai talisman besi yang bergolak, dan matanya dipenuhi dengan kerinduan dan keinginan. Pada saat yang sama, fitur wajahnya terus-menerus bergeser dan berubah, seolah-olah dia masih harus menunggu semacam katalis sebelum dia benar-benar bisa menstabilkan bentuknya. Dewa Sungai dan Penjaga Sungai. Perbedaannya hanya satu kata, tetapi perbedaan status dan kekuasaan di antara keduanya bagai siang dan malam. Ini adalah titik terjauh yang bisa dicapainya. Jika lebih jauh dari ini, dia akan bertindak melampaui batas. Sama seperti pejabat manusia yang tidak bisa meninggalkan jabatannya sesuka hati, Dewa Gunung dan Air yang melindungi tanah juga tidak bisa meninggalkan wilayah mereka sesuka hati. Jika tidak, semua jenis bencana alam akan merajalela di seluruh negeri. Kenaikannya ke tingkat dewa sudah dekat, dan tentu saja dia tidak akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri di saat yang penting seperti ini. Dia pernah berenang diam-diam ke hulu sungai menuju pegunungan, di mana dia melihat kepala ahli Feng Shui dari Kekaisaran Li Agung, yang sedang mengamati air terjun. Yang dibutuhkannya hanyalah tatapan sekilas darinya, dan dia merasa seolah-olah dia hampir hancur di tempat. Sejak saat itu, dia mengembangkan rasa hormat dan takut yang mendalam terhadap orang-orang yang tidak dapat dipahami di luar kota. Dia mengikuti kelompok Chen Pingan sampai ke titik ini, bukan karena dia menyimpan niat jahat, tetapi karena dia diberi tugas untuk mengawasi ahli yang oleh Ruan Qiong sebagai tindakan pencegahan. Selama beberapa hari terakhir ini, dia mengawasi mereka siang dan malam, melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tidak berani bermalas-malasan sedetik pun. Dia takut pada gadis yang memakai gelang yang bisa berubah menjadi naga berapi itu, dan ketakutannya semakin bertambah setelah Pak Tua yang mengatakan padanya bahwa suatu hari dia bisa dihancurkan oleh gadis itu untuk memenuhi katalis pencapaian daunnya. Setelah menjadi penjaga sungai, ia mengembangkan serangkaian kemampuan mistis. Misalnya, penampilannya semakin muda dari hari ke hari, dan berenang di air memberinya rasa nyaman yang luar biasa. Lebih jauh lagi, pada hari-hari dengan hujan lebat, ia akan dapat melihat kota itu melalui hujan atau melalui kantong-kantong air tanah. Selama hari-hari pencarian yang tak kenal lelah ini, ia telah menemukan beberapa artefak berharga di dasar danau, yang semuanya telah menjadi bagian dari koleksinya. Salah satu artefak itu adalah cincin giok hijau yang dikenakannya di jarinya, dan dia mengaguminya setiap kali ada waktu luang, seperti wanita fana yang memeriksa aksesori emasnya dengan gembira dan takjub. Semakin dia melampaui manusia biasa, semakin takut dia pada Pak Tua Yang dan Ruan Xiu karena mereka berdua tampaknya bisa menghancurkan semua yang dimilikinya saat ini dengan mudah. Dia mengendalikan pikirannya yang mengembara saat dia memeriksa sekelilingnya. Pada titik ini, setelah menjadi bagian dari Kekaisaran Li Agung, energi spiritual di Jewel Small World telah menjadi sangat melimpah, menjadikannya lokasi utama untuk kultivasi, seperti halnya 72 tanah yang diberkati. Akibatnya, banyak hewan terbang dan hewan darat mulai tertarik ke Jewel Small World. Khususnya, roh gunung yang telah mengembangkan kecerdasan yang lebih tinggi secara naluriah berkumpul menuju tempat ini, berharap untuk tiba sebelum orang lain dan mengklaim area berharga untuk diri mereka sendiri. Merupakan tugas Dewa Gunung dan Sungai untuk melindungi tanah, dan pada titik ini, dia telah merekrut beberapa ikan mas yang telah menumbuhkan kumis naga untuk melakukan perintahnya. Kapanpun ia pergi keluar, ia selalu ditemani oleh rombongan makhluk air yang bertindak sebagai pelayan dan penjaganya, dan hal itu memberinya banyak kepuasan. Meskipun dia tidak dapat berenang ke Sungai Jimat Besi untuk saat ini, dia harus menempatkan dirinya di air terjun ini untuk mencoba dan mendapatkan tol dari mereka yang ingin mengamankan jalur dari sungai ke anak sungai. Pak Tua yang telah memberinya izin untuk melakukan ini, jadi dia merasa sangat percaya diri, mampu memamerkan kekuatannya di sini sesuka hatinya. Akan tetapi, pada dasarnya dia orang yang sangat waspada dan hati-hati, dan jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa sedikit gelisah,
takut akan kemungkinan bahwa suatu hari ada sosok yang kekuatannya tak terduga bisa lewat dan tanpa sengaja membunuhnya dengan bersin. Akhirnya, mata penjaga sungai itu menyipit sedikit saat dia mengarahkan pandangannya ke arah kelompok berlima yang menyelinap di sepanjang sungai Jimat Besi. Sebelumnya, dia bersembunyi di air di puncak air terjun, dan dia melihat kelima orang itu bersikap sangat angkuh, seolah-olah mereka adalah sekelompok orang abadi yang bepergian. Akibatnya, dia hampir terintimidasi untuk bersembunyi dan meringkuk. Namun, karena suatu alasan, mereka berlima tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri demi keselamatan mereka dalam kepanikan yang membabi buta. Terlepas dari mengapa mereka tiba-tiba mulai melarikan diri demi keselamatan mereka, dia tidak lagi takut pada mereka. Sebaliknya, dia tidak memendam apapun kecuali ejekan dan rasa superioritas terhadap mereka. Dia tidak hanya melayani Sage Ruan secara resmi, meningkatkan energi yin di dalam air untuk membantunya dalam menempa pedangnya, dia juga berhasil bertahan hidup dari pertemuan dengan Ruan Xiu dan naga berapi miliknya. Bukankah itu alasan baginya untuk bangga? Dengan mengingat hal itu, dia merasa jauh lebih tenang, dan dia berusaha sebaik mungkin untuk tampil setenang dan acuh tak acuh, berpura-pura tenang saat dia duduk di tepi tebing dan menatap dingin ke arah 5 setan di seberang sungai. Di antara mereka ada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hujan sabut kelapa, tampak seperti seorang sarjana tua yang gemar mendaki dan bepergian. Ada pula seorang wanita menggairahkan yang mengenakan pakaian berwarna-warni dengan sepasang mata yang memikat, seorang anak kecil dengan sepasang mata cekung memegang tongkat bambu ungu, dan duo yang terdiri dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yang memancarkan aura iblis yang paling menonjol dari semua orang dalam kelompok itu, dan mereka bersembunyi di belakang lelaki tua itu dengan malu-malu, tidak berani menatap langsung ke arah siapapun. Setan dianggap menghindari manusia dan memuja dewa, ini adalah aturan tak tertulis yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Akan tetapi, pada zaman sekarang, sangat sulit untuk melihat dewa secara langsung, dan mereka hanya dapat dilihat dalam bentuk patung-patung mati yang disembah di kuil-kuil. Meskipun demikian, bahkan anak-anak kecil pun menyadari bahwa ada banyak dewa yang tinggal di pegunungan tinggi. Adapun dewa gunung dan dewa sungai yang secara resmi ditugaskan oleh Istana Kekaisaran, meskipun mereka bukan dewa 5 gunung, mereka tetaplah makhluk yang tak terduga di mata para roh dan setan gunung, kecuali jika para roh dan setan gunung itu jauh lebih unggul dalam basis kultivasi daripada para dewa yang disebutkan di atas. Bahkan, bagi mereka, bahkan seorang penjaga sungai pun dianggap sebagai sosok agung yang tidak boleh diganggu. Kami adalah para pembudidaya pengembara yang sebelumnya tinggal di perbatasan Kekaisaran Li Besar, dan kami datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada dewa sungai yang terhormat. Orang tua itu membungkuk hormat ke arah penjaga sungai, lalu melanjutkan dengan ekspresi serius, sejak zaman dahulu kala, gunung-gunung yang terkenal selalu menjadi tempat tinggal orang bijak. Tentu saja, kami tidak berani menyatakan diri sebagai orang bijak, dan kami tidak memiliki apapun kecuali rasa hormat dan kekaguman yang tulus terhadap orang bijak tersebut. Sekarang dunia kecil telah terbuka, yang kami inginkan hanyalah dapat berkultivasi dengan damai di bawah pengawasan sang bijak di sini. Jika kami berhasil melangkah jauh di jalur kultivasi, kami pasti akan membalas kebaikan tempat ini, jadi saya ingin memohon kepada Anda untuk mengizinkan kami masuk ke sini. Para setan ini sering menyebut diri mereka sebagai petani penghuni gunung, dan itu merupakan ungkapan kesopanan yang mereka gunakan di hadapan orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya. Penjaga sungai itu menuntut dengan tegas, kalian masing-masing harus memberiku satu hadiah. Jika hadiah kalian sesuai dengan keinginanku, maka aku akan secara pribadi membawa kalian ke gunung di bagian barat kota. Orang tua itu sedikit goyah saat mendengar ini, tampaknya terkejut oleh betapa lugas dan terus terangnya sang penjaga sungai. Anak yang memegang tongkat bambu itu sangat marah mendengar ini. Dia tidak lebih dari seorang penjaga sungai yang rendah, dan kita sudah memberinya penghormatan tertinggi dengan menyebutnya sebagai dewa sungai. Beraninya dia terang-terangan memeras kita untuk suap seperti ini. Apakah dia tidak takut bahwa Istana Kekaisaran Li Agung akan melucuti jabatannya dan menjadikannya roh pengembara? Di kehidupan sebelumnya, wanita itu dikenal sebagai tukang ngomong kasar di Apricot Blossom Alley. Selain itu, Pak Tua yang telah memberitahunya tentang posisi yang diembannya, jadi dia tentu tidak akan gentar menghadapi ancaman-ancaman ini.
Sebaliknya, dia bisa melihat betapa putus asanya orang-orang ini, dan dia menjadi lebih percaya diri saat melambaikan tangan untuk mengabaikan dan mencibir. Jika itu yang ingin kau katakan, maka enyahlah dari hadapanku sekarang juga. Jika kau berani datang dalam jarak 1000 kaki dari Dragon Whisker Creek, maka kau akan melawan yurisdiksi resmi Kekaisaran Li Agung. Mari kita lihat apakah kau akan mampu menanggung akibatnya. Anak itu menjadi semakin marah, dan baru saja hendak menegur penjaga sungai itu, lelaki tua itu tiba-tiba berbalik dan melotot ke arahnya. Raut wajah baik hati lelaki tua itu langsung berubah menjadi ganas dan kejam, dan anak itu langsung menggigil ketakutan dan terdiam. Sekitar 15 menit kemudian, kelima penggarap gelandangan penghuni gunung tersebut berjalan menuju daerah Dragon Spring di sepanjang sungai. Adapun penjaga sungai, ia telah menambahkan 5 item lagi ke dalam koleksinya, salah satunya adalah tongkat bambu ungu yang sebelumnya milik anak kecil itu. Tongkat itu berkilauan dan tembus pandang, dan penuh dengan energi spiritual yang melimpah. Ketika penjaga sungai tengah gembira memeriksa barang-barang tersebut, rasa sedih tiba-tiba membuncah dalam hatinya. Andai saja cucuku masih tinggal di Apricot Blossom Alley, aku pasti bisa memberikan semua ini kepadanya. Dia tidak tahu kapan dia akan bisa melihat cucunya lagi, dan dia telah mendengar bahwa dalam jalur kultivasi, kesalahan sekecil apapun dapat berakibat kematian, dan anak ajaib yang mampu tumbuh hingga mencapai potensi penuh mereka sangat langka. Dengan mengingat hal itu, suasana hatinya segera menjadi buruk, dan dia berenang ke dasar sungai, di mana dia mulai menangis dalam diam. Bab 12 Membungkuk ke gunung. Kelompok Cenpingan perlahan-lahan berjalan ke selatan di sepanjang Sungai Kumis Naga dan Sungai Jimat Besi, mampu menempuh jarak lebih dari 30 km per hari. Li Baoping dan Li Huai sama-sama memiliki stamina yang jauh lebih besar daripada anak-anak pada umumnya, dan meskipun Lin Souyi berasal dari klan kaya dan telah memakai 2 pasang sandal jerami, ia tidak ingin kalah dari kedua anak lainnya, jadi ia bertahan melewati rasa sakit. Selain itu, Chen Pingan telah mengajarkannya cara mengoleskan ramuan obat pada kakinya untuk meredakan rasa sakitnya, dan itu membuatnya mampu bertahan sampai saat ini. Ada juga kuda dan keledai putih Aliang yang membawa barang-barang semua orang, jadi perjalanannya tidak terlalu sulit. Chen Pingan sungguh-sungguh mengagumi ketiga anak tersebut, terutama karena mereka memulai perjalanan untuk mencari pendidikan sebagai sarjana. Daerah Mata Air Naga termasuk dalam prefektur kemegahan abadi Kekaisaran Li Agung. Dahulu kala, semua kekaisaran di benua botol harta karun timur telah menetapkan aturan bersama, yang menyatakan bahwa tidak ada wilayah yang boleh memiliki kata naga dalam nama mereka, dan bahwa wilayah tersebut harus mengganti karakter naga dengan sesuatu yang lain. Kemungkinan besar Dragon Spring County hanya diberikan pengecualian terhadap aturan ini berkat status sebelumnya sebagai Jewel Small World. 1. Dibandingkan dengan lokasi tempat Jewel Small World awalnya melayang di langit di atas Kekaisaran Li Agung, tempat pendaratannya jauh lebih jauh ke selatan. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan perjalanan di sepanjang jalan resmi, hanya akan memakan waktu kurang dari 2 bulan untuk sampai dari daerah Mata Air Naga ke perbatasan selatan Kekaisaran Li Agung. Dulu di klan Li, Zuhe telah membaca banyak buku di koleksi istana, jadi dia tahu banyak tentang dunia luar. Setiap kali Chen Pingan punya waktu luang, dia akan bertanya kepada Zuhe tentang dunia luar kota, dan begitu pula, Zuhe juga sangat ingin bertanya kepada Chen Pingan tentang cara melintasi gunung dan sungai. Entah mengapa, Aliang mulai lebih banyak minum dan lebih sedikit bicara. Sejak ia menyesap anggur dari labu Aliang, Lin Souyi menjadi jauh lebih dekat dengan Aliang, dan ia sering mengajukan pertanyaan kepada Aliang tentang berbagai topik yang berbeda. Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan tanda-tanda menjadi seorang pecandu alkohol. Di dalam rak buku kecil Li Baoping terdapat album berwarna yang dirilis oleh Istana Kekaisaran Li Agung, yang menggambarkan berbagai tempat bersejarah di seluruh kekaisaran. Secara teori, ini adalah sumber daya yang seharusnya hanya tersedia bagi inspektur teritorial resmi. Menurut album tersebut, mereka akan segera mencapai sebuah gunung bernama Gunung Gotabel. Hamparan jalan pegunungan itu panjangnya lebih dari 150 km, dan melewati 4 prefektur, termasuk prefektur kemegahan abadi dan prefektur awan putih. Saat rombongan itu beristirahat di kaki gunung,
Li Huai menatap jalan setapak gunung itu dengan ekspresi tercengang. Jalan setapak itu tidak lebih lebar dari gang berkuda naga, dan setelah terdiam sejenak, dia berbalik dengan ekspresi marah sambil berteriak, "Ah Liang, kau bilang ini jalan resmi yang dibangun oleh Istana Kekaisaran Li Agung. Jalan ini hanya selebar usus ayam. Bagaimana ini bisa menjadi jalan resmi?" Jalan-jalan resmi menghubungkan semua prefektur dan kabupaten di suatu kekaisaran, dan jalan-jalan tersebut sangat mirip dengan sistem meridian dalam tubuh manusia. Jika ada penyumbatan di meridian seseorang, maka aliran qi dan darahnya akan terhambat. Demikian pula, penyumbatan di jalan-jalan resmi akan memutuskan hubungan satu bagian kekaisaran dengan bagian lainnya. Ah Liang duduk di atas tunggul kayu lapuk di pinggir jalan, dan dia menyesap anggur sebelum tertawa kecil menanggapinya. Bahkan jalan resmi pun terbagi dalam beberapa tingkatan. Dari perbatasan selatan Kekaisaran Li Agung, ada 3 jalan resmi yang mengarah ke utara, dan jalan yang melewati Gunung Gotabel ini adalah yang terkecil. Kemungkinan besar jalan ini digunakan untuk mengangkut porselen, daun teh, dan garam. Dulu, jalan ini sering dilalui, tetapi sekarang setelah Jewel Small World jatuh dan menghalangi jalur antara selatan dan utara, jalan resmi ini ditinggalkan sementara, dan banyak bisnis menderita karenanya. Ada banyak kapal dagang yang terdampar di pelabuhan di selatan Gunung Gotabel di tempat yang disebut Kota Lilin Merah. Kapal-kapal pengawal di sana kebanyakan adalah kapal-kapal kecil yang hanya dapat memuat 2 atau 3 orang, dan bahkan di malam hari, seluruh tempat itu terang benderang. Gadis-gadis di kapal-kapal itu cantik, dan mereka duduk di bagian depan atau belakang kapal, sengaja memperlihatkan kaki mereka yang panjang dan indah agar Anda dapat melihatnya. Anda dapat memesan sebotol anggur dan sepiring kacang dari salah satu toko anggur di kedua tepi sungai, dan Anda dapat mengawasi gadis-gadis di sana sepanjang malam tanpa harus membayar bahkan 1 koin tembaga pun. Zulu buru-buru membungkuk dan menutup telinga Li Baoping dengan tangannya agar dia tidak bisa mendengar kegiatan memalukan yang diceritakan Ah Liang. Pada saat yang sama, raut wajahnya tampak marah saat dia berkata, "Kita tidak akan bermalam di Kota Lilin Merah." Ah Liang menunjuk Chen Pingan dengan ujung labu sambil berkata dengan senyum licik, "Terserah dia apakah kita akan bermalam di sana atau tidak. Dia yang mengawasi keuangan kita." Mata Zulu langsung dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah dia akan membunuh Chen Pingan jika dia berani setuju untuk bermalam di sana. Setelah merenung sejenak, Chen Pingan berkata dengan ekspresi serius, "Kita pasti harus berhenti di kota untuk membeli beberapa perbekalan. Mengenai apakah kita akan bermalam di sana, itu tergantung pada harga yang mereka tetapkan di penginapan di sana. Jumlah orang dalam kelompok kita cukup banyak, jadi jika harga mereka terlalu mahal, maka kita harus melewatkannya." Zulu memasang ekspresi muram saat dia memprotes, "Jadi maksudmu jika tinggal di sana murah, maka kita akan menghabiskan malam di tempat kumuh yang penuh dengan pelacur itu. Chen Pingan, Lin Souyi, dan nona muda kita sama-sama pelajar, dan mereka akan menjadi mahasiswa di Akademi Mountain Cliff. Bagaimana mereka bisa tinggal begitu dekat dengan wanita-wanita kumuh itu? Bahkan jika mereka tidak melihat kegiatan menjijikkan itu terjadi, mereka pasti akan mendengar apa yang sedang terjadi. Kita akan membuat keputusan setelah tiba di kota ini." Chen Pingan memutuskan meskipun Zulu keberatan. Zulu benar-benar marah, dan Zhu He buru-buru menyela, "Mari kita lakukan apa yang dikatakan Pingan. Kita tidak boleh mengambil kesimpulan terburu-buru, mari kita pergi ke sana untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Kita tidak harus bermalam di Kota Lilin Merah." Kemarahan Zulu belum surut sedikit pun saat dia menusukkan jarinya ke arah Chen Pingan dan mengejek, "Untunglah kau bukan seorang sarjana. Kalau tidak, kau akan menjadi aib bagi semua sarjana." Sepanjang perjalanan ini, Chen Pingan telah belajar membaca dan menulis dari Li Baoping dan Zhu He, dan pernyataan lurus Zulu membuatnya merasa agak kecewa dan malu. Sementara itu, sebagai provokator, Ah Liang sangat menikmati menyaksikan Chen Pingan diinterogasi. Zulu melirik jepit rambut giok di kepala Chen Pingan, lalu mencibir, "Seekor monyet sepertimu tidak pantas memakai jepit rambut berharga seperti itu." "Zulu, sudah cukup." Zhu He menyela dengan suara tegas, sementara alis Li Baoping dan Lin Souyi sedikit berkerut bersamaan. Sementara itu, Ah Liang menyesap anggurnya dengan malas.
Tidak peduli seberapa istimewanya anggur tertentu, orang pada akhirnya akan bosan jika hanya itu yang bisa mereka minum. Pikiran tentang anggur bunga aprikot musim semi dari kota lilin merah membuatnya sedikit bersemangat, dan dia berpikir tentang bagaimana dia bisa menipu Chen Ping'an agar dia bisa mendapatkan sesuatu yang baru untuk diminum. Chen Ping'an ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun dan mulai mendaki gunung dalam diam. Sebelum memasuki gunung, Chen Ping'an membungkuk 3 kali, seperti yang selalu dilakukannya. Ini merupakan tradisi lama yang diwariskan kepadanya oleh Pak Tua Yao, dan meskipun Pak Tua Yao tidak pernah menjelaskan kepadanya alasan di balik tindakannya ini, ia tetap memastikan untuk menjunjung tinggi tradisi ini setiap saat tanpa gagal. Sikap ini ditanggapi dengan hina oleh Aliang, yang juga mengabaikan permintaan Chen Ping'an agar dia tidak duduk di tunggul pohon sesuka hatinya. Setiap kali dia lelah, dia akan duduk di tunggul pohon terdekat, seperti yang sedang dia lakukan saat ini. Chen Ping'an bukanlah tipe orang yang suka memaksakan kebiasaannya kepada orang lain, jadi setelah nasihatnya diabaikan oleh Aliang pada 2 kesempatan terpisah, dia tidak berusaha menghalangi Aliang untuk duduk di tunggul pohon lebih jauh. Bagaimanapun, tidak ada yang salah sejauh ini, jadi tidak ada alasan baginya untuk mengatakan apapun. Jalan pegunungan yang panjang sebagian besar berupa jalan utama yang dilapisi lempengan batu biru, tetapi cukup sulit untuk dilalui. Meskipun sudah akhir musim semi, tanaman di pegunungan tidak menunjukkan tanda-tanda layu. Sebaliknya, setiap bunga dan helai rumput masih penuh dengan vitalitas, dan seolah-olah musim semi tahun ini sangat panjang. Jalan pegunungan yang berkelok-kelok itu berputar ke atas, dan setiap orang dalam kelompok Chen Ping'an telah mengikatkan kain katun di sekitar pergelangan kaki mereka untuk memperbaiki pijakan mereka. Selain itu, masing-masing dari mereka memegang tongkat kayu, dan tentu saja, semua orang mengenakan sandal jerami yang ditenun oleh Chen Ping'an, termasuk Zhu He dan Zulu, meskipun mereka telah mengemas banyak pasang sepatu bot yang kokoh di dalam koper mereka. Awalnya, Zulu menolak memakai sepatu itu apapun yang terjadi, karena ia merasa sepatu itu kasar dan jelek. Namun, pada suatu hari hujan, gunung itu menjadi sangat licin dan berlumpur, dan ia sering terpeleset. Sebagai seniman bela diri tingkat 2, ia tidak pernah dalam bahaya besar, tetapi ia masih terus-menerus tersandung, sehingga sangat sulit untuk melanjutkan perjalanannya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menerima sandal jerami dari ayahnya dan memakainya dalam diam, yang membuat Li Huai sangat senang. Zulu sangat marah dengan ejekan Li Huai, dan dia menghentakkan kakinya ke dalam lumpur dengan sekuat tenaga. Sebagai seorang seniman bela diri di puncak tingkat kedua, hentakannya tentu saja sangat kuat, dan seluruh tubuh Li Huai berlumuran lumpur. Karena tumbuh dalam keluarga miskin, Li Huai tidak punya banyak pakaian ganti, jadi dia benar-benar putus asa dan menangis. Lin Souyi kelelahan setelah mendaki gunung, dan dia tidak ingin melakukan apapun, jadi dia berhenti untuk beristirahat di sisi jalan sambil memutar matanya dengan jengkel. Zhu He adalah pria yang baik dan murni, dan meskipun ia adalah seniman bela diri tingkat 5, ia tetap berusaha meminta maaf kepada Li Huai dan berjanji akan membelikannya 1 set pakaian baru begitu mereka sampai di kota berikutnya. Namun, yang benar-benar membuat Li Huai sedih adalah kondisi kemiskinan yang dialaminya sejak kecil, dan ia merasa sangat tidak adil bahwa Zulu memiliki kepribadian yang buruk, tetapi ayah yang kaya. Oleh karena itu, tawaran baik Zulu hanya menambah penghinaan atas luka, dan ia menjadi semakin putus asa, menginjak-injak lumpur berulang kali, memercikkannya ke seluruh tubuhnya sendiri. Setelah beberapa saat, semua orang menjadi frustrasi dengan kejenakaannya, dan Chen Ping'an mencoba menghiburnya, tetapi ia menolak untuk mendengarkan. Tidak lama kemudian Chen Ping'an juga berlumuran lumpur, tetapi dia telah menanggung semua jenis kesulitan sebelumnya, jadi dia tidak marah pada Li Huai. Sebaliknya, dia hanya bingung harus berbuat apa. Zulu segera memanfaatkan kesempatan untuk menghina Li Huai lebih jauh lagi, dengan mengatakan kepada Chen Ping'an bahwa niat baiknya telah sia-sia terhadap Li Huai, dan bahwa ia sebaiknya meninggalkan saja bocah yang tidak tahu berterima kasih itu. Li Huai mulai menangis semakin keras, bahkan ancaman dari Li Baoping tidak cukup untuk membuatnya takut menahan air matanya. Setelah memeras otaknya beberapa saat, Chen Ping'an bertanya, "Bagaimana dengan ini, Li Huai? Aku akan membuatkanmu rak buku bambu kecil."
Isak tangis Li Huai langsung berhenti, dan dia menyeka air mata dan ingus dari wajahnya sambil bertanya dengan ekspresi serius. Seberapa besar rak buku itu? Tidak boleh terlalu besar, jawab Chen Pingan. Saat ini, tubuhmu terlalu kecil, jadi rak buku yang terlalu besar akan terlalu membebanimu. Kalau kamu tidak menginginkannya, berpura-puralah seolah-olah aku tidak pernah mengatakan apapun. Kamu boleh terus menangis, sementara kami terus berjalan, dan terserah padamu apakah kamu akan mengikuti kami atau tidak. Senyum mengembang di antara air mata Li Huai saat dia berkata, boleh saja kecil, tapi harus terlihat bagus. Paling tidak, harus terlihat sebagus rak buku Li Baoping. Bayangkan anak seusiamu sudah belajar berpura-pura menyedihkan untuk memeras orang lain, ejek Zulu. Seperti orang tua, seperti anak, kurasa. Aku bahkan tidak perlu melihat orang tuamu untuk bisa tahu orang macam apa mereka. Didorong oleh janji rak buku, Li Huai tidak lagi terganggu oleh hinaan Zulu, dan dia membuat wajah provokatif padanya, yang membuat dia marah dan kesal. Bagaimana kalau aku membuatkanmu rak buku juga? Tanya Chen Pingan sambil menoleh ke Lin Souyi. Lin Souyi baru saja hendak menolak, ketika Chen Pingan melanjutkan, lagi pula itu tidak sulit bagiku. Lin Souyi ragu sejenak setelah mendengar ini, lalu mengangguk sebagai jawaban. Pemandangan di puncak Gunung Go Table sangat aneh. Pemandangan itu menyerupai hamparan tanah luas yang dijemur gandum, yang merupakan pemandangan umum di kota itu, dan itu adalah dataran tinggi yang sangat datar dan rata, seolah-olah puncak gunung itu telah terkikis oleh tebasan pedang dari seorang abadi yang maha kuasa. Semua anak sangat gembira, bahkan Zhu He pun terdorong untuk berteriak kegirangan saat ia mengemukakan pandangannya jauh ke utara. Chen Pingan terbiasa melihat pemandangan di puncak gunung. Khususnya, ia telah menjelajahi banyak gunung selama perjalanan terakhirnya ke pegunungan, jadi ia adalah yang paling tenang dan acuh tak acuh di antara kelompok itu. Malam itu, mereka akan bermalam di puncak gunung, jadi Zhu He dan Zulu mulai mendirikan tenda, sementara Li Huai dan Lin Souyi bergegas pergi untuk mengambil kayu bakar yang mudah terbakar. Sementara itu, Chen Pingan dan Li Baoping sedang membuat tungku api darurat dari batu untuk keperluan memasak. Pada titik ini, semua orang hampir kehabisan persediaan ransum kering mereka, jadi mereka benar-benar perlu mengisi kembali persediaan mereka. Untuk tujuan ini, Chen Pingan telah memetik semua tanaman obat yang ia temukan selama perjalanan mereka sebelum menaruhnya ke dalam keranjangnya. Karena ia terbiasa dan efisien dalam melintasi daerah pegunungan, bahkan jika ia harus mengambil jalan yang sedikit lebih panjang untuk memetik tanaman obat, ia masih akan dapat dengan cepat mengejar kelompok itu, jadi tidak ada penundaan. Pada titik ini, ia telah mengumpulkan hampir setengah keranjang penuh ramuan obat kering yang berharga, yang ia harapkan dapat dijual untuk mendapatkan uang. Setelah menyantap nasi dengan acar, Liang mulai memimpin protes, dengan mengetuk-ngetuk mangkuk mereka dengan sumpit sambil mengeluhkan kurangnya daging dalam makanan mereka. Chen Pingan mengakui keluhan mereka, dan memberi tahu mereka bahwa dia akan membuat beberapa perangkap malam itu untuk melihat apakah dia bisa menangkap beberapa ayam liar. Semua hewan penghuni gunung meninggalkan jejak yang unik, dan Chen Pingan sangat mengenal jejak tersebut, jadi melalui pengamatan yang cermat, ia dapat dengan mudah menemukan beberapa rute yang diambil oleh hewan liar untuk mencari tempat minum. Selain itu, perangkap kecil yang ia buat dari cabang pohon dan batu tidak terlalu rumit, dan ia telah menjadi sangat ahli dalam membuatnya. Menjelang senja, Chen Pingan meninggalkan dataran tinggi di puncak gunung sendirian untuk mencoba peruntungannya. Beberapa saat kemudian, awan-awan di sekitar puncak gunung mulai berkumpul dan berhamburan dengan cepat dan tak terduga, seperti anak nakal yang berganti-ganti antara serangkaian wajah lucu. Namun, anginnya tidak terlalu kencang. Pada saat yang sama, pemandangan yang megah dan menyegarkan itu tiba-tiba mulai menyerang orang yang melihatnya dengan firasat buruk. Zhu He menjadi sedikit gelisah saat merasakan perubahan ini, tetapi dia tidak ingin mengganggu ketiga anak itu, yang sedang membaca beberapa bagian buku bersama-sama. Dia juga tidak ingin mengganggu putrinya, yang sedang duduk sendirian di tepi tebing dengan ekspresi bingung. Setelah merenung sejenak, dia berjalan ke tempat terpencil, lalu mengeluarkan sebuah buku yang menguning karena usia. Ia kemudian membuka buku itu hingga ke halaman tertentu, lalu meletakkan jarinya di dekat istilah, teknik pencetakan tanah, dan mulai membaca dengan saksama teks merah kecil itu.
Ia kemudian membalik halaman untuk memperlihatkan sepasang diagram, salah satunya adalah gunung kecil, tetapi kaki gunung itu menyerupai kumpulan rebung yang saling terkait, dan di sampingnya ada gambar segel tangan aneh dengan anotasi, jimat gunung agung, tertulis di sebelahnya. Tampak raut wajah Zhu He yang penuh konsentrasi saat ia membacakan petikan itu dalam hati berulang-ulang kali agar dapat menghafalnya dengan baik. Ambil segenggam tanah dari timur dan selatan gunung, dan akan lebih baik jika tanah dibentuk menjadi karakter, Yue, tetapi karakter, San, juga cukup. Bakar jimat Dewa Gunung sebagai persembahan, lalu hembuskan napas sambil menjaga kakimu tetap tertanam kuat di bumi, dan kamu akan dapat memanfaatkan kekuatan tanah dan Dewa Gunung. 2. Zhu He menutup buku kuno itu, lalu dengan hati-hati menyimpannya sebelum mengeluarkan selembar kertas kuning dari tumpukan jimat kuning di lengan bajunya. Ia kemudian mengikuti petunjuk yang baru saja dibacanya, mengambil segenggam tanah dari timur dan selatan sebelum membentuknya menjadi karakter Yue. Tepat saat dia hendak menyalakan jimat kuning yang diberikan Patriark Li kepadanya, dia merasa sangat takut. Ternyata, Ali yang telah tiba di suatu titik tanpa terdeteksi oleh Zhu He, dan dia berjongkok tepat di sampingnya, memegang labu sambil berkata sambil tersenyum, jimat yang kamu pegang itu terukir dengan cukup baik, tetapi bahan yang digunakan agak biasa saja. Dalam hal jimat, tidak ada kompromi yang dapat dibuat di area manapun, dan bahan kertas yang digunakan sama pentingnya dengan bakat kultivasi bagi seseorang. Oleh karena itu, ia tidak akan mampu menahan beban huruf Yue, jadi saya sarankan Anda membentuk huruf Yue. Jika tidak, Anda berisiko membuat marah Dewa Gunung, alih-alih memanfaatkan kekuatannya. Ini adalah pertama kalinya Zhu He berhadapan dengan entitas mistis yang sebelumnya hanya pernah didengarnya dalam legenda, jadi dia merasa sedikit gugup, dan bertanya dengan suara gelisah, Senior Aliang, apakah benar-benar ada Dewa Gunung yang tinggal di Gunung Gotabel? Jika memang begitu, lalu mengapa ada aura jahat yang begitu kentara di udara? Aliang menyesap anggurnya dengan santai, lalu terkekeh, siapa yang memberitahumu bahwa Dewa Gunung dijamin sebagai orang yang baik hati? Bukankah begitu? Zhu He bertanya dengan ekspresi tercengang. Entahlah, aku hanya berkomentar asal-asalan, jawab Aliang. Siapa yang tahu seperti apa kepribadian Dewa Gunung di sini? Tiba-tiba, sebuah pikiran yang mengkhawatirkan muncul di benak Zhu He, dan dia berseru, Chen Pingan telah pergi sendiri. Dia mungkin dalam bahaya. Aliang mengangguk sebagai jawaban. Ekspresi mendesak muncul di wajah Zhu He saat ia memohon, Senior Aliang, bisakah kau pergi mencari Chen Pingan sementara aku menyelesaikan teknik pembentukan tanah ini? Aku hanya seniman bela diri tingkat 5, dan aku yakin dengan kemampuanku untuk melawan seniman bela diri atau kultivator lain, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi makhluk aneh ini. Aliang tersenyum sambil berdiri, lalu berlalu dengan angkuh sambil berkata, baiklah, kalau begitu hati-hati dengan dirimu sendiri. Bab 13 Dewa Gunung yang Mengganggu. Zhu He menyelesaikan teknik pencetakan tanah sesuai dengan instruksi, mencetak karakter Yue sebelum membakar jimat kuning tersebut. Ia kemudian menjejakkan kakinya di tanah sambil mengembuskan napas sebelum menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, menunjuk jimat tanah di tanah sambil berseru, atas nama penguasa 3 gunung dan 9 dewa. Zhu He berpose sama dengan jari-jarinya menunjuk ke tanah, dan raut wajahnya semakin canggung dari detik ke detik. Huruf Yue di tanah tidak bergerak sedikit pun, dan keringat mulai menetes di dahi Zhu He. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk memastikan jimat itu berfungsi. Misalnya, jumlah energi spiritual yang tepat harus disuntikkan ke dalam jimat kuning dari titik akupuntur yang tepat, dan Zhu He yakin bahwa dia telah melakukan setiap langkah dengan benar, jadi ini seharusnya berhasil. Menurut penjelasan yang disertakan dalam buku kuno tersebut, proses pembentukan tanah menjadi gunung tidak menghasilkan gunung yang sebenarnya, dan dalam hal itu, proses tersebut sama sekali berbeda dari jimat lain dalam buku tersebut, yang memungkinkan seseorang meludah ke tanah untuk menciptakan sungai. Sebaliknya, setelah proses pembentukan tanah,
karakter Yue akan menjadi jembatan bagi Dewa Gunung di daerah tersebut untuk muncul dari tempat tinggal mereka. Sepanjang permintaan yang diajukan oleh pemanggil Dewa Gunung tersebut tidak terlalu mengada-ada, maka pada umumnya permintaan tersebut akan diterima karena jimat kuning itu sendiri sudah seperti sebuah hadiah, dan sepanjang Dewa Gunung atau Dewa Sungai di daerah tersebut bersedia muncul, itu merupakan pertanda bahwa mereka bersedia menyambut pengunjung tersebut di wilayah mereka. Namun, melihat situasi saat ini, Zhu He merasa bahwa ritual undangan dadakan kepada Dewa Gunung kemungkinan besar telah gagal. Tepat pada saat ini, terdengar suara gaduh, dan Zhu He menoleh dan mendapati serangkaian pohon tumbang satu demi satu di sepanjang punggung gunung. Jelas terlihat bahwa ada makhluk besar yang dengan cepat memanjat gunung, dan makhluk itu melaju langsung ke arah semua orang di dataran tinggi batu dengan kekuatan yang mengkhawatirkan. Keributan yang menggelegar itu terdengar di seluruh pegunungan, dan Zulu beserta anak-anaknya bergegas mendekati Zhu He, tetapi dia segera berbalik dan mengusir mereka dengan tegas. Mundur, berdirilah di tengah dataran tinggi dan jangan bergerak. Apapun yang terjadi selanjutnya, jangan mendekatiku. Li Huai adalah yang termuda di antara mereka, dan wajahnya pucat pasi saat dia menarik lengan baju Li Baoping dan bertanya, kita tidak diserang oleh monster pemakan manusia, kan? Atau bisa jadi itu adalah Dewa Gunung yang sedang menunjukkan amarahnya. Chen Pingen terus memberitahu Ali Yang sebelumnya untuk tidak duduk di atas tunggul pohon karena itu adalah singgasana para Dewa Gunung. Li Baoping menyilangkan lengannya di dada sambil menjawab dengan percaya diri, jangan panik dan menakut-nakuti diri sendiri. Bahkan jika Paman Zhu tidak dapat menghentikan hal itu, Paman Muda dan Ali Yang akan segera kembali untuk membantu. Akan tetapi, pada saat yang sama, tangannya terkepal begitu erat sehingga urat-urat menonjol di punggung tangannya, jadi jelaslah bahwa dia sebenarnya tidak setenang dan sesantai yang terlihat di permukaan. Ternyata, Lin Souyi adalah yang paling tenang di antara kelompok itu, dan ada sedikit antisipasi di matanya. Sementara itu, Zulu menatap ayahnya, dan dia bahkan lebih khawatir daripada Li Huai. Tiba-tiba, Zhu He menundukkan kepalanya dan melihat seorang lelaki tua bertubuh pendek yang tingginya bahkan tidak sampai pinggang. Rambut putih dan jenggotnya sama-sama acak-acakan, dan dia memegang tongkat bambu hijau, yang dengannya dia memukul-mukul betis Zhu He dengan ganas, seolah-olah dia sedang melampiaskan amarahnya. Saat Zhu He menundukkan pandangannya, pandangan mereka bertemu, dan setelah saling memandang sejenak, lelaki tua itu dengan malu-malu menahan tangannya, lalu melangkah mundur beberapa langkah sebelum bertanya dengan suara serak, apakah kamu tahu dialek resmi benua botol berharga timur? Zhu He mengangguk sebagai jawaban dengan ekspresi bingung. Bagaimana dengan dialek resmi Kekaisaran Li Besar? Tanya lelaki tua itu. Zhu He mengangguk sebagai jawaban sekali lagi, masih belum pulih dari keterkejutannya. Tiba-tiba, lelaki tua itu melompat berdiri dan menghantam bahu Zhu He dengan tongkatnya. Zhu He tidak merasakan apapun dari serangan itu, tetapi saat lelaki tua itu mendarat kembali di tanah, dia hampir tersandung dan jatuh. Dia buru-buru menekan tangannya ke pinggangnya sendiri, lalu mulai berbicara dalam dialek resmi Kekaisaran Li Agung sambil mengutuk keras, persetan denganmu dan seluruh garis keturunanmu. Kau tidak bisa melakukan apapun selain mempermainkan orang lain. Aku telah bersembunyi dari binatang buas ini seperti tikus kecil yang berlarian selama beberapa abad, dan kupikir aku akan bisa bertahan seperti ini. Akhirnya, kesempatan bagiku untuk membalikkan keadaan telah tiba. Aku hanya harus bertahan hidup sampai Kekaisaran Li Agung secara resmi menugaskan sekelompok Dewa Gunung dan Sungai baru, dan akhirnya aku akan dapat naik dari seorang penguasa gunung menjadi Dewa Gunung sejati. Setelah itu, aku tidak perlu bersembunyi dari binatang-binatang terkutuk itu lagi. Bahkan jika aku masih tidak dapat mengalahkan mereka, setidaknya aku akan dapat memastikan keselamatan diriku sendiri. Sambil mengutuk Zhu He, lelaki tua itu menyeka air matanya dengan lengannya karena marah dan geram. Ia kemudian memukulkan tongkatnya dengan kuat ke tanah sambil melanjutkan, jika kau begitu berani, mengapa kau tidak melawan binatang buas itu sendiri? Terkutuklah kau dan semua leluhurmu yang terkutuk. Mengapa kau harus memanggilku dengan jimat sialan itu? Aku bahkan tidak bisa bersembunyi jika aku mau sekarang. Aku akan berakhir di perut ular-ular itu seperti kalian semua sampah. Kenapa kau menyeretku ke dalam ini? Apa kau khawatir kau akan kesepian dalam perjalanan menuju akhirat?
Kenapa? Katakan padaku. Persetan dengan mudan. Tiba-tiba, suara lelaki tua itu terputus secara tiba-tiba, seolah-olah ada yang mencekik lehernya. Pada saat yang sama, Zhu He disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Kepala hitam pekat yang besarnya sebesar tong air perlahan-lahan naik dari punggung gunung sebelum muncul sepenuhnya di hadapan semua orang di dataran tinggi. Makhluk itu memiliki sepasang mata berwarna perak, dan lidahnya yang merah cerah seukuran pohon, bersiul cepat di udara seakan-akan bergerak maju mundur. Ular hitam yang sangat besar itu perlahan-lahan melata bagian atas tubuhnya ke dataran tinggi batu, dan ada sisik-sisik yang menjalar di sekujur tubuhnya, yang hitam pekat dan berkilauan di bawah cahaya matahari yang sekarat. Sekalipun ia seekor binatang, sorot matanya sangat manusiawi, dan ia menatap lelaki tua itu dengan sedikit ejekan di matanya, seakan-akan ia bersukacita karena akhirnya berhasil menangkap lelaki tua itu setelah sekian tahun terlibat dalam permainan kucing-kucingan. Lelaki tua itu tampaknya telah menerima nasibnya, dan ia duduk di tanah sambil melemparkan tongkatnya ke samping, mengayunkan kakinya dan memukul-mukul dadanya sambil melolong, apa yang telah kulakukan hingga pantas menerima ini. Aku adalah penguasa gunung yang perkasa, tetapi aku telah bersembunyi selama berabad-abad dari sepasang binatang bodoh. Bagaimana aku bisa hidup seperti ini? Ular hitam itu perlahan menegakkan tubuhnya sambil mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang cakar kecil di bagian bawah perutnya. Berbeda dengan cakar berujung 5 yang terlihat pada jubah naga yang dikenakan oleh kaisar, ia memiliki cakar berujung 4 seperti yang terlihat pada ular piton bersulam pada jubah yang dikenakan oleh pejabat yang bertugas di kekaisaran manusia, tetapi perbedaan kecil ini sama sekali tidak berarti bagi penguasa gunung dan semua orang di puncak gunung. Tiba-tiba, lelaki tua itu tampak telah menyusun rencana, dan tiba-tiba berdiri sambil menatap ular hitam itu dengan ekspresi gembira dan berkata, daging seniman bela diri ini pasti sangat keras untuk dimakan, jadi kau pasti mengincar anak-anak kecil yang lembut di belakangnya. Aku bisa mengerti mengapa kau mengejar mereka, mengingat mereka semua penuh dengan vitalitas. Orang tua itu menjadi semakin bersemangat saat berbicara, dan ludah beterbangan dari mulutnya saat dia terkekeh, makan, makan, makan. Makanlah sepuasnya, dan kau akan bisa menjadi naga banjir. Begitu itu terjadi, kau tidak akan tergoda lagi untuk mengejarku. Aku akan terus melayani sebagai dewa gunung Goatable Mountain, sementara kau memasuki sungai untuk menjadi naga. Sebelum itu, kau akan tetap menjadi penguasa gunung ini, dan kau akan terus dapat melakukan apapun yang kau inginkan padaku, jadi tidak ada gunanya bagimu untuk memakanku sekarang. Memakanku akan meningkatkan basis kultivasimu sedikit saja, tetapi jangan lupa bahwa aku adalah penguasa gunung. Jika kau memakanku, kau akan membuat rintangan besar bagi dirimu sendiri ketika kau memasuki sungai untuk melakukan perjalanan ke laut. Semua dewa sungai pasti akan bersatu untuk menyerangmu sebagai balasan, menghalangimu di setiap kesempatan. Tiba-tiba ular hitam itu memperlihatkan taringnya sedikit, seolah sedang mencibir dan menunjukkan sesuatu dengan kepalanya di belakang lelaki tua itu. Lelaki tua itu terdiam lagi, lalu duduk kembali di tanah dengan sikap pasrah. Kali ini, tidak ada lagi air mata saat ia melolong putus asa, jadi, kau dan pasanganmu sedang mencari katalisator pencapaian Dao. Kau akan memakan anak-anak itu untuk membangun fondasi bagi evolusimu di masa depan menjadi naga banjir, sementara istrimu akan membunuhku agar bisa menjadi dewa gunung berikutnya. Sepertinya kau sudah merencanakan semuanya. Aku terima takdirku. Ekspresi bingung muncul di mata lelaki tua itu ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, Dao Agung benar-benar berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi. Dahulu kala, sepasang dewa abadi yang maha kuasa sedang melintas sambil terbang di atas langit, dan mereka turun ke gunung ini atas keinginan untuk bermain Go di puncak gunung. Salah satu dari mereka mengayunkan lengan bajunya ke udara, mengikis puncak gunung, lalu menggunakan jarinya sebagai pedang untuk menandai kotak berukuran 19 kali 19. Sementara itu, makhluk abadi lainnya mengambil roh tanah sebelum menjadikannya batu hitam, dan akar awan untuk menjadikannya batu putih. Permainan Go berlangsung lebih dari sebulan, dan setiap batu yang diletakkan berakar sebelum berubah menjadi makhluk hidup. Batu hitam berubah menjadi ular hitam, sedangkan batu putih berubah menjadi ular putih, dan mereka tetap tidak bergerak sama sekali di papan Go di puncak gunung.
Setiap kali batu putih berhasil ditangkap, ular putih tersebut akan dimakan oleh ular hitam di dekatnya, begitu pula sebaliknya. Kedua dewa abadi yang maha kuasa itu seimbang, dan sebelum permainan berakhir, mereka berdua pergi, puas dengan permainan yang telah mereka mainkan sejauh ini. Pada saat mereka pergi, masih ada lebih dari 100 ular hitam dan putih yang tersisa di puncak gunung, dan ular-ular itu terus melahap satu sama lain dengan ganas. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah seekor ular hitam yang berpotensi berevolusi menjadi naga banjir hitam, dan seekor ular putih yang telah menumbuhkan sepasang sayap. Entah mengapa, kedua ular itu berhenti menyerang satu sama lain, dan malah menjadi sepasang pasangan. Mereka sangat licik dan cerdik, awalnya menghindari para petani yang dapat menjadi ancaman bagi mereka, dan memilih untuk hanya memburu para pengembara dan pedagang yang tertinggal. Selain itu, mereka jarang berburu, kebanyakan memilih untuk menyerang pada hari-hari dengan hujan lebat atau salju. Berkat rentang hidup mereka yang panjang, mereka mampu mengumpulkan kekuatan secara perlahan selama beberapa abad, dengan sabar menunggu datangnya katalis pencapaian Dao. Mereka sangat teliti tentang target yang mereka pilih, dan seiring berjalannya waktu, mereka mulai menargetkan seniman bela diri dan kultivator karena melahap manusia seperti itu memungkinkan mereka untuk maju lebih cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum bahkan penguasa gunung pun menjadi target mereka. Akan tetapi, penguasa gunung itu tidak dapat melawan mereka, dan mereka pun tidak dapat menangkap penguasa gunung yang licin dan sulit ditangkap itu, sehingga kedua belah pihak terjebak dalam jalan buntu selama bertahun-tahun. Li Huai tidak dapat menahan diri lagi, dan dia berteriak, bagaimana mungkin sampah sepertimu menjadi penguasa gunung? Para dewa pasti buta. Orang tua itu membelakangi segerombolan anak-anak itu dan sekali lagi memukulkan tongkat bambunya dengan kuat ke tanah sambil menggerutu dalam hati, kurasa mereka pasti buta. Zulu adalah orang yang paling marah dari seluruh kelompok, tetapi begitu dia melihat ular hitam itu, seluruh tubuhnya mulai gemetar tanpa sadar. Meskipun dia berada di puncak tingkat kedua, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menghadapi monster yang begitu menakutkan, dan dia terlalu takut untuk melangkah maju. Sebagai seniman bela diri tingkat 5, Zhu He menunjukkan keberanian yang jauh lebih besar daripada putrinya. Selain itu, ia tidak mampu untuk takut karena gundik mudanya dan putrinya berada tepat di belakangnya. Ia bahkan tidak berani berbalik saat ia berteriak sekuat tenaga, awasi tebing di belakangmu, Zulu. Ada satu lagi makhluk seperti ini yang mengintai di balik bayangan. Bibir Zulu bergetar sedikit, seolah-olah dia mencoba memberitahu ayahnya agar tidak khawatir, tetapi suaranya tidak lebih keras daripada dengungan nyamuk. Zhu He tidak punya cukup tenaga untuk mengkhawatirkan kondisi mental putrinya. Saat ini, ular hitam di depannya begitu menakutkan hingga membuatnya merasa sesak napas. Tiba-tiba, ledakan dengungan keras terdengar di udara di luar tebing batu. Zulu dan yang lainnya menoleh dengan ekspresi terkejut ketika mendapati seekor ular putih yang sedikit lebih kurus melayang di udara tidak jauh dari tebing. Alih-alih cakar, ia memiliki sepasang sayap yang hampir transparan yang mengepak dengan cepat. Ada pandangan gelap di matanya saat ia mengamati Zulu dengan saksama, menjulurkan lidahnya yang bercabang berulang-ulang sementara air liur putih kental menetes dari rahangnya, seolah-olah ia mengeluarkan air liur karena makanan lezat. Tatapannya menjelajahi tubuh Zulu sebelum akhirnya tertuju pada wajahnya. Di bawah pengawasan ular putih itu, kaki Zulu hampir tak berdaya, dan dia merasa seolah-olah seluruh tenaganya telah terkuras dari tubuhnya. Dia tidak jatuh ke tanah, tetapi napasnya menjadi semakin sesak. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, bahkan mengangkat satu jari pun akan menjadi tugas yang sangat berat, apalagi melawan ular yang mengancam itu. Bahkan, dia tidak sadar bahwa wajah yang sangat dia banggakan itu sudah dipenuhi air mata. Sejak hari pertama dia mulai mempelajari seni bela diri, dia mendambakan pertempuran dan petualangan, tetapi saat ini, hatinya hanya dipenuhi rasa sakit dan penyesalan. Bagaimana dia bisa mati di tempat seperti ini? Matanya yang berkaca-kaca memohon dengan diam agar ular putih itu mengampuni dia, tetapi ular itu tidak tergerak sedikit pun oleh ekspresinya yang menyedihkan. Sebaliknya, semakin banyak air liur mulai keluar dari mulutnya saat ia menatap tajam ke wajah Zulu, seolah-olah ia akan mampu meniru penampilan Zulu setelah melahapnya. Sementara itu, penguasa gunung tua itu tampak benar-benar kalah dan putus asa,
tetapi sebenarnya, matanya terus-menerus bergerak ke sana kemari selama ini. Dia melihat karakter Yue yang telah dibentuk dari tanah dari sudut matanya, serta abu jimat kuning yang terbakar. Kalau saja itu bisa terbukti efektif, dia akan dengan senang hati berlutut di tanah dan meniup abu dari karakter Yue, tetapi dia tahu bahwa usaha seperti itu akan sia-sia belaka. Pada saat yang sama, Lin Souyi mulai melihat sekeliling dengan ekspresi panik. Li Huai ingin menangis, tetapi ia tidak dapat menemukan suaranya, dan duduk di tanah, menempelkan punggungnya ke rak buku bambu Li Baoping sambil memeluk lututnya sendiri. Saat ia merasakan sensasi dingin dari rak buku di punggungnya, ia mulai merindukan omelan yang ia terima dari ibunya dan dengkuran keras ayahnya setiap malam. Sebaliknya, ekspresi Li Baoping justru menjadi semakin tegas, dan meskipun keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya, dagunya tetap terangkat tinggi, dan sama sekali tidak terlihat rasa takut di matanya. Tiba-tiba, ular hitam itu menerkam langsung ke arah Zhu He. Zhu He terus waspada sepanjang waktu, dan dia langsung bereaksi, menggeser satu kaki ke belakang sambil melangkah maju dengan kaki lainnya sebelum melayangkan pukulan tepat ke kepala besar ular hitam itu. Tinju Zhu He dipenuhi dengan kekuatan luar biasa dan menghantam kepala ular itu dengan suara dentuman yang keras. Setelah benturan keras itu, kepala ular hitam itu terangkat ke belakang, demikian pula bagian atas tubuhnya yang besar. Sementara itu, lengan Zhu He sudah mati rasa sepenuhnya, sementara kakinya terbenam setengah kaki ke dalam tanah. Dia menggertakkan giginya saat dia dengan cepat menarik kakinya keluar dari tanah, dan alih-alih mundur, dia menyerang ke depan dengan sekuat tenaga, meninggalkan jejak kaki yang dalam di dataran tinggi batu dengan setiap langkah. Setelah pertarungan awal itu, Zhu He menemukan bahwa ular itu belum tentu merupakan lawan yang tak terkalahkan. Ular hitam itu menerjang lurus ke arah Zhu He sekali lagi, dan ki dalam tubuh Zhu He mengalir deras seperti sungai yang bergolak. Otot-otot di lengannya menggelembung sedemikian rupa sehingga hampir merobek lengan bajunya, dan dia mengeluarkan raungan marah saat dia menghantamkan pukulan ganas tepat ke tengah kepala ular itu. Ini adalah serangan habis-habisan dari Zhu He, dan suara benturannya menyerupai suara palu logam yang memukul lonceng raksasa. Kepala ular besar itu terbanting ke dataran tinggi akibat pukulan itu, menyebabkan debu beterbangan ke segala arah. Tepat saat Zhu He hendak menekan keunggulannya, penguasa gunung tua di belakangnya menghela napas pelan. Tiba-tiba, sesuatu melesat di udara jauh lebih cepat daripada dua serangan ular hitam sebelumnya, langsung menghantam sisi Zhu He sebelum membuatnya terpental lebih dari 100 kaki di udara. Serangan itu tidak mematikan, tetapi meninggalkan luka mengerikan dan darah di seluruh wajahnya, yang jelas merupakan pukulan yang cukup berat. Ia berguling-guling di tanah beberapa kali, lalu dengan paksa menahan gerakan mundurnya sendiri dan menelan darah yang mengalir deras ke tenggorokannya. Ia tidak punya waktu untuk menilai luka-lukanya sendiri saat ia bangkit berdiri, bersiap untuk menyerang ular itu sekali lagi. Ternyata, ular hitam itu sengaja memikat Zhu He ke dalam rasa aman palsu untuk menyiapkan sapuan ekor secepat kilat. Tiba-tiba, mata Zhu He membelalak karena terkejut dan ngeri. Dia melihat ular putih menerkam dari sudut matanya, meluncur langsung ke arah Zhu Lu sambil membuka mulutnya yang besar untuk melahapnya utuh. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh yang kurus berlari sepanjang tulang belakang ular hitam tersebut, lalu melontarkan dirinya ke udara dari kepala ular hitam tersebut, terbang ke arah ular putih tersebut dengan sebilah pisau bushcraft di tangannya. Chen Pingan telah menukik tepat pada saat yang tepat untuk memutuskan sayap kiri ular putih itu dengan bilah pedangnya, tetapi ia juga terpental kembali ke udara oleh tubuh ular putih yang menggapai-gapai itu. Di suatu tempat di punggung gunung, di bawah dataran tinggi batu, Ali yang tengah duduk di dahan pohon pinus tua yang tumbuh mendatar di tebing, menyesap anggur sedikit-sedikit tanpa ekspresi. Dia membetulkan topi bambu berbentuk kerucut di kepalanya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Bab 14 Dewa Gunung dan Pedang Bambu. Tubuh ular putih lebih ramping daripada ular hitam, dan sayapnya bahkan lebih kecil dibandingkan tubuhnya. Selain itu, sayapnya transparan, sehingga orang tidak akan dapat menemukannya jika tidak memperhatikannya dengan saksama. Sungguh luar biasa untuk berpikir bahwa sepasang sayap sekecil itu akan mampu memungkinkannya untuk terbang ke langit dari luar dataran tinggi,
sehingga orang harus berspekulasi bahwa mungkin ia telah mencapai beberapa jenis kemampuan mistik yang berhubungan dengan terbang, seperti yang digunakan oleh para pembudidaya. Ular putih itu berdiri tegak sebelum menerkam Zulu, membuka mulutnya yang besar untuk melahapnya, tetapi seorang anak laki-laki yang memegang pisau tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia menggunakan punggung dan kepala ular hitam itu sebagai tangga dan batu loncatan, melompat ke udara sebelum mengayunkan pisaunya tepat ke tempat sayap ular putih itu terhubung ke tubuhnya. Ular putih itu membutuhkan sayapnya untuk terbang dan mengendalikan arah gerakannya saat berada di udara, jadi setelah sayapnya putus, meskipun tubuhnya terus terbang ke depan karena momentum, ia langsung berbelok lebih dari 10 kaki dari target awalnya. Akibatnya, mulutnya yang besar hanya sekilas melewati bahu Zulu, dan seluruh tubuhnya jatuh dengan keras ke dataran tinggi batu. Zulu dan 3 anak di belakangnya selamat dari maut, dan sementara ular putih itu masih terhuyung-huyung setelah mendarat dengan kepala terlebih dahulu di tanah, Li Baoping buru-buru mengangkat rak buku ke punggungnya sambil berteriak agar semua orang lari. Lin Souyi mengambil barang-barangnya sebelum berlari di belakangnya, sementara Li Huai sangat ketakutan hingga giginya bergemeletuk. Setelah melarikan diri bersama kedua anak lainnya selama beberapa saat, Li Huai tiba-tiba menyadari bahwa Zulu tidak bersamanya, dan saat ia berbalik untuk mencarinya, ia langsung terpana dengan apa yang dilihatnya. Ternyata, Zulu terpaku di tempat dalam keadaan linglung, tampak seolah-olah ia menawarkan dirinya sebagai mangsa. "Apa yang kau lakukan, Zulu? Lari!" teriak Li Huai. Zulu sedikit menggigil setelah mendengar ini, dan akhirnya dia kembali sadar sedikit, tetapi dia masih linglung. Dia menoleh untuk melihat Li Huai dengan ekspresi bingung, sementara Li Huai terus berteriak, "Lari! Kamu mau mati!" Begitu Zulu tersadar, dia segera menunjukkan kecepatan dan kelincahan seorang seniman bela diri di puncak tingkat kedua, bergegas menghampiri Li Huai dan yang lainnya hanya dalam 4 atau 5 langkah, melarikan diri dari ular putih bersama mereka. Begitu Zulu meninggalkan tempat kejadian, ular putih itu langsung mulai meronta-ronta dengan keras karena kesakitan karena kehilangan sayapnya, sementara darah mengalir tanpa henti dari lukanya. Ekornya mencambuk dengan ganas dalam kegilaan yang menyiksa, menghantam dataran tinggi dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga pecahan-pecahan batu beterbangan ke segala arah. Kalau saja Zulu bereaksi lebih lambat dari yang dia lakukan, maka kemungkinan besar dia akan dihantam menjadi genangan daging cincang oleh ekor ular putih yang menggeliat. Kehilangan sayapnya tampaknya merupakan cedera yang sangat parah bagi ular putih itu, dan ia terus menggeliat dengan hebat dalam waktu yang lama tanpa pernah tenang. Namun, kondisi Chen Pingan juga tidak terlalu baik. Jepitan antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kirinya yang memegang pisau telah terbuka sepenuhnya, dan tangannya berlumuran darah. Dia berlutut dengan satu kaki sembari mengangkat lengan untuk menyeka keringat di dahinya agar tidak masuk ke matanya dan mengaburkan penglihatannya. Setengah dari bilah pedang Bushcraft itu telah patah, dan jika Chen Pingan tidak bereaksi tepat waktu, buru-buru menundukkan kepalanya ke samping saat bagian bilah pedang itu terpental kembali ke udara, paling tidak sebagian besar dagingnya akan teriris dari wajahnya, kalau tidak tertusuk seluruhnya oleh bagian bilah pedang itu. Pada saat ini, Chen Pingan berada dalam formasi segitiga dengan ular hitam dan ular putih. Ular hitam itu berperilaku sangat licik. Setelah menyaksikan luka yang diderita ular putih, ia tidak segera meninggalkan Zhu He untuk mengejar Chen Pingan. Sebaliknya, ular itu menjadi lebih tenang dan kalem dari sebelumnya, perlahan dan cermat menggoyangkan tubuh bagian atasnya dari satu sisi ke sisi lain, mempertahankan perlawanan langsung terhadap Zhu He sepanjang waktu. Pada saat yang sama, mata peraknya yang menyeramkan sesekali melirik ke arah ular putih itu, dan sorot mata itu tidak berbeda dengan ekspresi yang ditunjukkan ular putih itu saat menatap Zulu. Sementara itu, penguasa gunung tua itu berdiri di tengah dataran tinggi, gemetar ketakutan. Bagian bilah senjatanya yang patah kebetulan jatuh ke tanah di dekat kakinya, dan dia mendekatinya dengan takut-takut, lalu berjongkok sebelum dengan hati-hati menggerakkan jarinya di atas bilah itu. Meskipun dia mendekat dengan hati-hati, setetes darah kuning tanah langsung mengalir keluar dari jarinya, dan dia buru-buru menarik tangannya karena takut. Dia kemudian dengan lembut menjentikkan sisi bilah pedang itu dengan jarinya, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya saat dia membelai jenggotnya sendiri sambil bergumam pada dirinya sendiri, betapa tajamnya bilah pedang itu.
Itu hanya bilah pedang biasa, tetapi bahkan bilah pedang milik seniman bela diri yang telah disempurnakan ratusan kali tidak dapat dibandingkan dengan ketajamannya. Satu-satunya kekurangan pisau ini adalah terlalu rapuh. Jika kekokohannya dapat menyamai ketajamannya, maka mungkin ada peluang baginya untuk membunuh binatang buas itu, tetapi mengingat keadaannya sekarang, semua harapan telah sirna. Tuan Gunung Tua itu terus memeriksa dengan saksama garis-garis halus pada bilah pedang itu sambil merenung, alasan dibalik ketajaman bilah pedang ini pastilah batu asah yang digunakannya, tetapi kemudian muncul pertanyaan, seberapa luar biasa batu asah itu sehingga dapat menghasilkan bilah pedang yang murah dan kasar seperti itu dengan ketajaman yang tiada taraf. Dengan mengingat hal itu, penguasa Gunung Tua itu melirik sekilas barang-barang milik kelompok itu dengan sedikit keserakahan dan kerinduan di matanya. Secara logika, di sanalah batu asah itu seharusnya berada. Namun, ia kemudian menghela napas sedih. Bahkan jika ia bisa mendapatkan batu asah yang luar biasa itu tidak akan jadi masalah karena ia akan segera mati. Dia hanya bisa mengutuk seniman bela diri tingkat 5 itu karena menggunakan teknik pembentukan tanah itu secara tiba-tiba. Ini adalah teknik yang telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan saat bersembunyi di bawah tanah, penguasa Gunung Tua itu telah memperhatikan Zhu He dengan geli dan cemoohan. Dia tidak pernah berpikir bahwa teknik pembentukan tanah ini akan menyebabkan kehancurannya. Teknik cetak tanah ini sebenarnya bukanlah teknik mistik yang sangat tinggi, hanya saja penguasa Gunung Tua itu telah terkejut karena teknik tersebut hanya pernah digunakan satu kali sebelumnya untuk mengundangnya keluar dari tempat tinggalnya, dan pada saat itu, teknik tersebut digunakan tidak lain oleh pasangan abadi yang telah menggunakan puncak gunung sebagai papan go. Tentu saja, mereka berdua adalah sepasang makhluk abadi yang sangat kuat, dan sebagai seniman bela diri tingkat 5, Zhu He bahkan tidak layak menjadi pelayan mereka. Pada saat itu, kedua makhluk abadi itu hanya mengundangnya ke puncak gunung menggunakan teknik pembentukan tanah karena mereka tidak ingin melanggar tradisi lama tertentu, bukan karena mereka khawatir menyinggung penguasa gunung rendahan seperti dia. Bukannya Chen Pingan tidak ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakhiri hidup ular putih itu, masalahnya adalah organ-organ dalamnya bergejolak hebat, dan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Begitu dia menyeka keringat dari wajahnya, lapisan baru akan segera muncul untuk menggantikannya, jadi pada akhirnya, Chen Pingan bahkan tidak peduli lagi. Sebaliknya, ia mulai fokus pada napasnya, berusaha sekuat tenaga untuk meredakan auranya yang kacau dan gelisah. Penyesuaian seperti ini seperti memperbaiki jendela yang pecah di hari hujan. Itu tidak terlalu efektif, tetapi ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Suara genderang yang dipukul terdengar lagi dari dadanya, dan suara itu perlahan-lahan menjadi semakin keras. Namun, suara itu tidak sampai ke telinganya. Sebaliknya, itu adalah suara yang tak terlukiskan yang bergema di dalam, dengan jelas menyampaikan kepadanya ketegangan yang dialami tubuhnya. Sensasi naluriah semacam ini adalah sesuatu yang pernah dialami Chen Pingan hanya pada dua kesempatan sebelumnya. Yang pertama adalah ketika ia mengalami penderitaan luar biasa di Clay Fase Eli, sedangkan yang kedua adalah selama salah satu perjalanannya ke pegunungan. Namun, kali ini dia tidak berguling kesakitan, dan ini karena aura seperti naga yang berapi-api di dalam tubuhnya. Aura itu naik dari perutnya, dan saat naik ke seluruh tubuhnya, terlepas dari apakah aura itu melewati titik akupuntur yang telah dilihatnya pada patung kayu di rumah Song Jixin, atau mengalir melalui meridian yang menghubungkan semua titik penting di tubuhnya, aura itu secara signifikan mengurangi rasa sakitnya, seperti seorang jenderal yang memimpin pasukan untuk memadamkan pemberontakan. Efeknya sangat terasa, dan tidak menyembuhkan luka-lukanya saat itu juga, tetapi paling tidak, memastikan bahwa ia tidak menjadi lemah karena rasa sakitnya. Meskipun Zhu He mengalami luka parah, auranya semakin meningkat, dan seluruh tubuhnya memancarkan semangat juang yang tak kenal menyerah. Lengan bajunya berkibar-kibar tertiup angin, dan dia benar-benar sesuai dengan citra seorang seniman bela diri. Mata ular hitam itu menyipit sedikit saat ia merayap di sekitar tepi dataran tinggi, dan meskipun Zhu He menunjukkan kecakapan tempur yang hebat, ia tetap tenang dan kalem. Kepalanya bergoyang dramatis dari satu sisi ke sisi lain, seolah-olah ia mencoba mencari celah di pertahanan Zhu He, tetapi dengan melakukan itu, ia memberi Zhu He waktu untuk menekan efek luka-lukanya.
Sang penguasa gunung melihat dari samping, dan setelah ragu sejenak, dia mendesah dengan suara lemah, "Saya sarankan kamu untuk menghentikan perjuanganmu yang sia-sia. Ular itu tidak terburu-buru untuk memakanmu karena ia menunggu kamu untuk mengaktifkan ki dan energimu sepenuhnya. Ia hanya menunggu buahnya matang, jadi jangan berpikir bahwa ia tidak berdaya mengalahkanmu. Jika tidak, bahkan jika ia dapat melahap tubuhmu, ia tetap tidak akan mampu mencerna energi, esensi, dan jiwamu, dan itu adalah hal-hal yang paling berharga yang diinginkannya." Sang penguasa gunung tua menghela napas sedih, lalu mulai merapikan rambut dan pakaiannya yang acak-acakan seraya bergumam dengan nada merendahkan diri, "Sekalipun aku harus mati di sini, aku tetaplah seorang penguasa gunung, jadi aku harus mati dengan bermartabat." Tuan gunung tua itu duduk di tanah, dan sambil membersihkan diri, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, "Ngomong-ngomong, aku lupa menyebutkan ini, tetapi selain kecepatannya dan tubuhnya yang kuat, ular ini melahap seorang kultivator Taois dari 5 tingkat tengah lebih dari seabad yang lalu. Pada titik ini, aku yakin dia berhasil mencapai setidaknya 1 atau 2 kemampuan mistis. Penguasaannya terhadap kemampuan-kemampuan itu mungkin sangat mendasar, tetapi jika ia memutuskan untuk menggunakannya, aku ragu kau akan mampu bertahan hidup. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang dapat kau salahkan adalah nasib burukmu sendiri. Jika kau adalah seniman bela diri tingkat 6, kedua binatang buas ini akan tetap mampu melahapmu, tetapi mungkin mereka tidak akan bersedia untuk melawanmu dalam pertempuran karena takut mengalami cedera parah sendiri. Jika kau adalah seniman bela diri tingkat 7, maka kedua orang ini akan menjauh dari jalanmu, bersembunyi di gua-gua mereka sambil berdoa agar kau segera meninggalkan Gunung Meja. Zulu merasa ngeri mendengar ini, dan dia semakin terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Di mana senior ahli Yang Lin Souyi bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Li Huai memperhatikan Li Baoping sedang mengobrak-abrik rak buku miliknya, dan dia mengeluarkan sebuah botol porselen kecil sebelum memegangnya erat-erat di tangannya. Dia mengikuti arah tatapannya dan mendapati Chen Pingan tengah mengangguk ke arah mereka dengan diam-diam dari jauh, dan dia tiba-tiba merasa sedikit iri dengan pemahaman taktik yang dimiliki Li Baoping dengan paman juniornya. Dalam buku-buku yang pernah dibacanya, hal ini digambarkan sebagai hubungan antara dua hati. Bahkan setelah mendengar pernyataan ini dari penguasa Gunung Tua, Zhu He tidak merasa khawatir atau takut sedikit pun. Sebaliknya, dia melenturkan pergelangan tangannya sambil berkata dengan senyum riang, "Aku akan mati jika membiarkan diriku dimakan, dan kemungkinan besar aku akan tetap mati bahkan jika aku bertarung sampai akhir. Jika aku akan mati juga, lalu mengapa aku harus peduli jika aku akan menjadi batu loncatan bagi binatang buas ini untuk berevolusi menjadi naga setelah kematianku?" Sebagai seniman bela diri tingkat 5, Zhu He memiliki tekad yang sangat kuat. Bahkan saat menghadapi kematian, dia tidak menunjukkan rasa takut atau malu, dan auranya telah mencapai puncaknya. Dia telah mempersiapkan tubuhnya ke kondisi yang paling optimal, dan yang tersisa hanyalah bertahan untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba, ular hitam itu menyingkirkan sikapnya yang santai dan acuh tak acuh, seolah-olah telah memastikan bahwa Zhu He telah memanfaatkan seluruh potensi terpendamnya. Jiwa dan indranya telah berkumpul di titik-titik akupunturnya, sementara ki dan darahnya dengan cepat beredar ke seluruh tubuhnya, pada dasarnya membuatnya menjadi buah matang yang menunggu untuk dipetik. Ular hitam itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan pada saat yang sama, ia membuka mulutnya, perlahan-lahan memperlihatkan sepasang taring berwarna gading yang setebal lengan seorang pemuda yang kuat. Berbeda dengan ular putih, yang akan meneteskan air liur setiap kali membuka mulutnya, ular hitam jauh lebih bersih dan lebih halus. Rongga mulutnya seluruhnya berwarna putih salju, dan semburan energi dingin mengalir keluar dari dalamnya. Kontras mencolok antara hitam dan putih memberi ular itu kesan keagungan dan kewibawaan yang tak tertandingi, dan ia tampak lebih seperti seorang penguasa gunung daripada lelaki tua yang acak-acakan itu. Ular hitam itu tiba-tiba menerkam sekali lagi, dan kali ini, ia tidak lagi menyerbu Zhu He dengan kepala terlebih dahulu. Sebaliknya, ia langsung membuka mulutnya selebar mungkin, tampak seolah-olah akan menggigit kepala Zhu He, tetapi pada kenyataannya, itu tidak lebih dari sekadar tipuan. Saat ia menukik ke arah Zhu He, ia mengeluarkan awan kabut yang sangat memuakkan dari mulutnya,
dan kabut itu tampak seolah-olah memiliki substansi, melesat langsung ke tanah seperti anak panah. Zhu He tumbuh besar di klan Li, jadi dia tidak punya banyak pengalaman bertarung praktis. Sepanjang perjalanannya dalam seni bela diri, dia hanya pernah beradu tanding dengan patriark klan Li, jadi ini adalah pertarungan hidup dan mati pertamanya. Akan tetapi, setelah terlanjur menjadi mangsa serangan mendadak si ular hitam, Zhu He sadar betul betapa licik dan liciknya ular itu, maka ia pun segera mengambil tindakan mengelak, menahan diri untuk tidak menerima serangannya secara langsung. Benar saja, begitu hembusan energi Gletser mendarat di tanah, hembusan itu langsung hancur berkeping-keping. Zhu He baru saja bergerak beberapa langkah menjauh ketika hembusan angin kencang bertiup ke arahnya dari samping. Sekali lagi, ular itu melepaskan serangan diam-diam setelah serangan langsung. Zhu He sudah mengantisipasi hal ini, dan alih-alih mundur, dia melesat maju, menerkam langsung ke perut ular hitam itu. Sebagai tanggapan, ular hitam itu mundur dan melepaskan satu demi satu awan kabut Gletser dari mulutnya, bukan untuk menyerang Zhu He, tetapi untuk menghalanginya maju. Pada saat yang sama, ular itu memanjangkan ekornya untuk membentuk pengepungan di sekitar puncak gunung, menciptakan sangkar yang memerangkap Zhu He di dalamnya, memaksanya untuk menghadapi ular hitam itu dalam pertempuran langsung. Tubuh ular hitam itu begitu panjang sehingga bahkan setelah membentuk dua lapisan pengepungan di sekitar Zhu He, ia masih mampu mengangkat ekornya, menggunakannya seperti seorang prajurit patroli untuk mencegah Zhu He melompat keluar dari pengepungan. Zhu He telah bereaksi cukup cepat, berusaha melarikan diri segera setelah lapisan pengepungan kedua terbentuk, tetapi ia baru saja melompat ke udara ketika ekor ular hitam itu menghantam dengan kekuatan yang menghancurkan. Zhu He hanya bisa melindungi kepalanya dengan lengannya sebelum ia terbanting kembali ke dataran tinggi, dan meskipun organ dalamnya tetap tidak terluka, kinya bergolak seperti air mendidih, menyebabkan wajahnya menjadi merah padam. Untuk melindungi inangnya dari cedera lebih lanjut, jiwa dan inderanya dipaksa meninggalkan meridiannya untuk meresap ke dalam kulit dan dagingnya. Secerca kemenangan terpancar melalui mata dingin dan keperakan milik ular hitam itu ketika melihat ini. Jika sebelumnya Zhu He hanya 70% matang sebagai santapan, maka dalam kondisi saat ini, ia sudah 90% siap dilahap. Oleh karena itu, ular hitam itu tidak membuang-buang waktu dan tenaga lagi, membuka mulutnya yang besar saat menerkam Zhu He sekali lagi. Sebagai balasannya, Zhu He menyerang dengan tinjunya sambil bermanuver dengan lincah di dalam arena sementara yang dibentuk oleh tubuh ular hitam itu. Energi biru keluar dari lengannya, dan setiap pukulannya menghasilkan hembusan angin kencang. Sekalipun berada dalam situasi yang mengerikan, tatapan mata Zhu He tetap tajam dan teguh seperti sebelumnya, dan energi, esensi, serta jiwanya sangat melimpah belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Gunung Tua itu cukup penasaran melihat ini. Meskipun dia tidak bisa melihat pertempuran yang sedang berlangsung, dia mampu menyimpulkan apa yang sedang terjadi, dan dia bisa mengatakan bahwa Zhu He memiliki banyak potensi untuk berkembang sebagai seorang seniman bela diri, hanya saja sangat disayangkan dia akan mati di sini. Tiba-tiba, dia melompat dari tanah seolah-olah ada sesuatu yang membakar pantatnya, dan dia mengambil tongkat bambu hijau dari tanah, lalu berteriak kepada Zulu dan yang lainnya, salah satu dari kalian, kemarilah. Siapapun dari kalian boleh, asalkan dia anak-anak. Gunakan kakimu untuk menjejakkan karakter Yue di tanah hingga rata, dan aku akan terbebas dari ikatan jimat itu. Setelah itu, aku akan dapat membantunya dalam pertempuran. Kita tidak akan bisa membunuh binatang buas itu, tapi paling tidak, aku pasti bisa membantunya melarikan diri. Cepatlah. Tatapan mata lelaki tua itu yang penuh harap menjelajahi wajah Zulu dan yang lainnya ketika dia berbicara. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh penguasa gunung tua itu, seringai dingin muncul di wajah Lin Souyi, sementara Li Huai baru saja hendak mengumpulkan keberaniannya untuk melakukan apa yang diperintahkan penguasa gunung itu, tetapi ditarik kembali oleh Li Baoping. Raja gunung tua itu terkejut melihat hal ini, dan dia menghentakkan kakinya ke tanah dengan putus asa sambil berteriak, dasar bodoh. Apa kalian hanya akan melihatnya dibunuh oleh ular itu? Apa hati nurani kalian semua dimakan anjing? Akhirnya, Zulu tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Dia pun mendengarkan panggilan penguasa gunung dan bergegas menuju jimat di tanah secepat yang dia bisa. Di kejauhan,
Chen Pingan buru-buru berteriak, "Jangan pergi, Zulu. Jika kau tidak menolongnya, dia akan terjebak di sini bersama kita, dan mungkin dia bersedia bertarung bersama kita. Jika kau menolongnya, dia pasti akan melarikan diri, mengingat betapa pengecutnya dia selama ini. Selain itu, kita masih belum yakin apakah dia bersekutu dengan kedua ular itu, jadi kita tidak bisa melakukan apa yang dia katakan. Sejak awal, dia tampak seperti telah membantu kita selama ini, tetapi jika dipikir-pikir lagi, dia tidak melakukan apapun untuk membantu Paman Zhu." Zulu tidak mau mendengarkan kata-kata akal sehat Chen Pingan, terus melaju-maju dengan tekad yang membabi buta. Pada saat yang sama ketika Chen Pingan mengeluarkan peringatan ini pada Zulu, dia sudah mulai berlari ke arah penguasa gunung, dan kecepatannya tidak kalah sedikit pun dari Zulu. Kecuali terjadi kecelakaan yang tidak terduga, ada kemungkinan besar dia akan dapat menghentikannya. Alis sang penguasa gunung berkerut sedikit saat melihat ini. Setelah salah satu sayapnya putus, ular putih itu dengan cepat terdiam setelah menggeliat-geliat selama beberapa saat, tampak seperti sudah kehabisan tenaga dan tidak sanggup lagi untuk ikut serta dalam pertempuran. Akan tetapi, saat Chen Pingan menyerbu ke arah penguasa gunung tua itu, ia melewati sekitar belasan meter dari kepala ular putih itu. Tiba-tiba ular putih itu menerjang ke depan tanpa peringatan apapun untuk mencoba menelan Chen Pingan bulat-bulat. Ia tampak ganas dan energi seperti sebelumnya, meskipun beberapa saat yang lalu ia tergeletak lemah di tanah. Chen Pingan tiba-tiba berhenti, lalu melompat mundur untuk menghindari serangan ular putih itu sebelum berteriak, "Apakah kamu melihatnya, Zulu? Ular ini juga ingin kamu menghancurkan huruf Yue yang dibentuk oleh Paman Zhu. Jika kamu bertanya padaku, ada kemungkinan besar pria itu telah bekerja sama dengan kedua ular ini selama ini." Penglihatan Chen Pingan terhalang oleh tubuh ular putih itu, jadi dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di depannya. Sementara itu, ular putih itu menoleh ke arah Zulu dengan sedikit kepanikan di matanya, lalu segera berbalik kembali ke arah Chen Pingan dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Pada saat itu, hati Chen Pingan langsung dipenuhi dengan frustrasi dan putus asa. Akibat luapan emosinya, naga berapi yang melewati titik akupunturnya tiba-tiba melambat dan menjadi jauh lebih pemalu dan penurut, tetapi Chen Pingan terlalu terpaku pada apa yang terjadi di hadapannya untuk menyadari perubahan itu. Pada titik ini, pikiran Zulu benar-benar kacau, dan air mata mengalir di wajahnya saat dia bergegas menghampiri karakter Yue sebelum menginjaknya ke tanah sambil terisak-isak, "Aku harus menyelamatkan ayahku. Tidak ada dari kalian yang peduli padanya karena dia bukan ayahmu, tetapi aku harus menyelamatkannya." Abu jimat kuning pada karakter Yue diinjak-injak ke tanah, dan karakter Yue itu sendiri juga dengan cepat diratakan oleh injakan panik Zulu. Tuan Gunung Tua itu menatap kosong ke arah kaki Zulu, dan tiba-tiba, tawa sinis mulai keluar dari bibirnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya, menoleh ke arah Zulu yang panik sambil mencibir mengejek, dan dengan gerakan pergelangan tangannya yang santai, tongkat bambu hijau di tangannya melepaskan semburan cahaya hijau. Saat cahaya hijau menyinari tubuhnya, wajahnya yang keriput mulai pulih dengan cepat, dan dia tersenyum sambil mengangguk tanda setuju. "Kau putri yang baik." Lelaki tua itu kemudian mulai tumbuh tinggi dengan cepat, sementara penampilannya menjadi semakin muda, dan persendian serta uratnya mulai memanjang di tengah serangkaian retakan dan letupan. Tak lama kemudian, ia telah kembali ke bentuk lelaki setengah baya, dan ia mendongakkan kepalanya ke belakang sambil tertawa ke surga dengan gembira. Dalam penampilan barunya, penguasa gunung itu menjadi sangat tampan, dan dia menoleh ke ular putih itu sambil tersenyum sambil berkata, "Menurut kesepakatan kita, aku akan menghadapi pendekar pedang pengecut itu. Sedangkan yang lainnya, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Tentu saja, ke depannya, kita tidak akan bisa hidup berdampingan seperti yang telah kita lakukan selama beberapa abad terakhir. Tenang saja, begitu aku ditugaskan menjadi Dewa Gunung, aku akan mengangkatmu menjadi penguasa gunung, dan aku juga akan membantu rekanmu dalam perjalanannya melalui sungai menuju laut. Selama kita bekerja sama, kita semua akan maju dan sejahtera." Setelah membuat pernyataan ini kepada ular putih, penguasa gunung menoleh ke Zulu yang tercengang sambil tersenyum, lalu berkata, "Kalau dipikir-pikir, aku benar-benar harus berterima kasih kepada ayahmu. Paling-paling,
Aku hanya bisa memulihkan statusku sebagai penguasa gunung berkat penugasan Dewa Gunung dan Sungai oleh Kekaisaran Li Agung, tetapi ayahmu mampu memanggil nama penguasa 3 gunung dan 9 penguasa. Itu benar-benar mengejutkanku, dan pada dasarnya, dia membantuku mendapatkan kembali gelar penguasa gunung yang sebelumnya telah dilucuti oleh para dewa itu. Sejujurnya, jika dia membentuk huruf Yue alih-alih huruf Yue, maka mungkin aku sudah menjadi dewa gunung-gunung Mejago bahkan tanpa memerlukan penugasan dari Kekaisaran Li Agung. Sang penguasa gunung sangat gembira saat ia melangkah maju mundur dengan perlahan, melambaikan tangan sambil tersenyum sambil merenung, tidak apa-apa, aku sudah sangat senang dengan apa yang telah kuterima. Ayahmu adalah orang baik, begitu juga dirimu. Kalian berdua adalah dermawanku, hanya saja sayang sekali aku tidak dapat membalas kebaikan besar yang telah kalian berikan kepadaku. Wajah Zulu menjadi pucat pasi, bibirnya bergetar ketika dia bergumam berulang kali, kau berbohong padaku. Kau berbohong padaku. Sang penguasa gunung melirik ular putih itu, lalu melanjutkan, tak satu pun dari kami dapat mengantisipasi bahwa sayapmu akan terputus di sini, jadi jangan harap aku akan mengganti rugi. Saat ini, aku tidak punya apapun untuk diberikan kepadamu. Kalian berdua telah menghabiskan semua sumber daya yang berharga dalam radius beberapa ratus kilometer dari Gunung Gotabel, dan aku tidak punya apapun. Sungguh konyol keadaan ini. Ular putih itu mengangguk dengan sikap jinak, dan ekspresi menjilat tampak di wajahnya saat ia perlahan menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. Sang penguasa gunung melambaikan tongkat bambunya dengan sikap acuh tak acuh seraya berkata, aku tidak tertarik dengan semua sampah yang telah kalian kumpulkan selama bertahun-tahun, dan aku bersedia meninggalkan semua perbedaan kita dan melupakan masa lalu. Dia kemudian memeriksa sekelilingnya sebelum bertanya, di mana lelaki yang kalian sebut Aliang itu? Dia tidak hanya menolak untuk tunduk pada gunung, dia berani duduk di singgasanaku, dan dia bahkan meyakinkan lelaki itu untuk menurunkan huruf Yue menjadi huruf Yue. Tiba-tiba, kegembiraan di wajah sang penguasa gunung berubah menjadi penderitaan dan kebingungan, lalu dia menunduk dan menemukan pedang bambu biasa menyembul dari dadanya. Seorang pria bertopi bambu berbentuk kerucut berdiri di sampingnya, tetapi mereka menghadap ke arah yang berlawanan. Pria itu melepaskan gagang pedang bambu, lalu menepuk bahu penguasa gunung itu sambil bertanya, Anda memanggil. 15 dunia di bawah kaki seseorang. Setelah melepaskan gagang pedang bambu, Aliang menepuk bahu penguasa gunung, dan meskipun penguasa gunung telah diampuni nyawanya, dia tidak merasa lega sedikit pun. Sebaliknya, dia hanya menjadi semakin takut dan gelisah, dan kegembiraan di wajahnya telah sepenuhnya menghilang saat ini. Dia tetap diam, tidak berani menggerakkan satu otot pun saat berkata dengan suara tegang, maafkan saya, senior. Ini semua salah paham. Dia tidak tahu siapakah Aliang ini, tetapi dia mampu muncul tepat di sampingnya tanpa terdeteksi, lalu dengan mudah menusukkan sebilah pedang bambu biasa ke dadanya, dan itu sudah cukup untuk memberitahu sang penguasa gunung itu bahwa dia jelas bukan tandingan pria ini. Mungkin hanya setelah menjadi dewa gunung Gotabel Mountain, ia akan memiliki keberanian untuk berhadapan langsung dengan pria ini. Oleh karena itu, ia dihadapkan pada situasi yang sulit. Haruskah ia menerima nasibnya dan menyerah kepada lawan yang jelas lebih unggul, atau haruskah ia mengumpulkan keberaniannya dan bertarung? Begitu Aliang melepaskan gagang pedang bambunya, bila pedang itu tidak lagi menjadi ancaman bagi penguasa gunung. Dia hanyalah seorang penguasa gunung, dan dia tidak memiliki pangkat resmi bahkan di kekaisaran manusia, tetapi pada akhirnya, dia tetaplah seorang dewa. Berkat semua pemujaan dan penghormatan yang diterimanya, tubuhnya menyamai tubuh seorang seniman bela diri tingkat 7, dan dia tidak memiliki bagian vital, jadi tidak ada titik yang rentan di tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun sebilah pisau telah ditusukkan tepat di tempat jantungnya seharusnya berada, dia pada dasarnya tidak terluka. Namun, semakin santai dan acuh tak acuh Aliang, semakin gelisah perasaan penguasa gunung itu. Rasa takut dan gelisah ini semakin diperparah oleh ingatannya tentang dua dewa abadi yang pernah mengunjungi tempat ini bertahun-tahun lalu dan menghancurkan tubuh dewanya dengan kekuatan mereka yang tak terduga. Mereka melakukannya dengan sangat santai sehingga mereka mencurahkan lebih banyak perhatian dan fokus pada setiap gerakan yang mereka lakukan selama permainan Go mereka. Setelah menusuk dada sang penguasa gunung, Aliang kembali ke sikapnya yang biasa,
melepaskan labu dari pinggangnya sebelum memutarnya pelan-pelan untuk menyebarkan aroma anggur ke udara. Setelah meneguk anggur, Aliang berjalan santai di sekitar penguasa gunung yang tampan itu sambil merenung, harus kukatakan, kau punya kemampuan akting yang hebat, dan ular putih itu juga cukup bagus. Kamu dan kedua ular itu membentuk kombinasi yang sempurna. Namun, aku lebih suka saat kamu menunjukkan warna aslimu dan mulai bersorak setelah mengira kamu telah menang. Itu adalah penampilan yang jauh lebih spektakuler. Sepasang ular raksasa itu telah mencapai kecerdasan dan kapasitas emosi manusia, dan begitu Aliang muncul, keduanya segera mundur secepat yang mereka bisa. Ular hitam itu dengan cepat membuka tubuhnya sebelum mundur ke satu sisi dataran tinggi, sementara ular putih itu juga merayap mundur sebelum berhenti di tepi tebing dengan patuh, lalu menundukkan kepalanya seolah-olah itu hanyalah hewan peliharaan yang jinak. Kali ini, mereka jelas tidak berpura-pura, dan seluruh sisik di tubuh mereka sedikit gemetar karena ketakutan yang nyata. Bahkan, mereka tidak berani menatap langsung ke arah Aliang. Hanya dengan satu tebasan bilah bambu, Aliang telah mengakhiri pertarungan ini. Menanggapi ejekan Aliang, raut wajah canggung tampak di wajah pemuda penguasa gunung itu, lalu dia berkata, "Anda pasti bercanda, Senior Aliang." "Kau pikir aku bercanda?" tanya Aliang sambil tersenyum. Firasat buruk langsung muncul di hati sang penguasa gunung. Dalam benaknya, Aliang adalah tipe orang yang suasana hatinya bisa berubah dalam sekejap, dan ia pun buru-buru melarikan diri untuk menyelamatkan diri, karena takut Aliang tiba-tiba memutuskan untuk membunuhnya. Dengan menggunakan kemampuan mistis yang hanya dimiliki oleh seorang penguasa gunung, tubuhnya hancur menjadi lumpur, sedangkan tanah di bawah kakinya juga hancur menjadi lumpur, dan dalam sekejap mata, penguasa gunung itu telah lenyap dari pandangan, diikuti dengan tanah yang seperti rawa yang langsung kembali normal. Tanpa tubuh penguasa gunung yang menahannya, pedang bambu itu terjatuh dari udara. Aliang menangkap pedang itu, lalu berbalik dan mendapati ketiga anak itu menatapnya dengan mata terbelalak dan terheran-heran. Aliang buru-buru membusungkan dadanya, dan alih-alih mengembalikan pedangnya ke sarungnya, dia menekan ujungnya ke tanah sambil bersandar pada gagangnya, menatap ke langit sambil berpose tenang dan mendesak, "Pujilah aku. Pujilah aku dengan segenap kekuatanmu. Aku memiliki dua sifat kepribadian yang luar biasa, yang pertama adalah kesediaanku untuk menerima kritik. Jika kamu mengkritikku, aku akan menghajarmu sampai mati. Yang kedua adalah kemampuanku menerima pujian. Aku tidak peduli seberapa klise atau konyol pujianmu, aku bisa mengatasinya." Li Huai adalah anak pertama yang berbicara, berjalan ke samping Aliang sebelum menatapnya dari atas ke bawah sambil bertanya, "Mengapa kamu datang terlambat? Apakah kamu sedang buang air besar? Orang malas sepertimu selalu duduk di jamban untuk menghindari pekerjaan. Jika kamu datang lebih lambat dari yang seharusnya, tidak akan ada yang mengobrol denganmu dan buang air kecil denganmu. Apakah kamu akan merindukanku jika itu terjadi?" Aliang berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan sikap tenangnya, tetapi usahanya untuk terlihat baik langsung digagalkan oleh Li Huai, dan raut wajahnya tampak marah ketika dia membentak, "Aku akan merindukan ibumu dan kakakmu, tetapi aku tidak akan merindukan bocah tak tahu terima kasih sepertimu." Untuk pertama kalinya, Li Huai tidak membalas Aliang. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi sedikit sedih. Aliang menghela napas pelan, lalu menepuk kepala Li Huai sambil berkata, "Kau masih hidup, kan? Jadi kenapa wajahmu muram? Semangat!" Li Huai segera mengangkat kepalanya sambil tersenyum lebar dan bertanya, "Aliang, bisakah kamu mengajariku seni bela diri? Apakah kamu bersedia menanggung kesulitan?" tanya Aliang sambil tersenyum. "Tentu saja tidak," jawab Li Huai sambil menggelengkan kepalanya dengan serius. "Apakah kamu tidak punya ilmu bela diri yang bisa kamu ajarkan kepadaku yang mudah dipelajari, tetapi tetap bisa membuatku menjadi tak terkalahkan? Bagaimana menurutmu?" tanya Aliang dengan nada jengkel. Li Huai mengerutkan bibirnya sambil menatap Aliang dengan ekspresi meremehkan. "Kau benar-benar mengecewakan, Aliang. Aku mengharapkan lebih darimu." Li Baoping tersenyum cerah kepada Aliang, lalu bergegas menghampiri Chen Pingan dengan rak buku di punggungnya. Sementara itu, Lin Souyi melangkah ke arah Aliang dengan ekspresi bingung, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Aliang mengangguk sedikit kepada bocah itu, yang menunjukkan bahwa dia akan berbicara dengannya secara pribadi.
Zhu He sedang duduk dengan kaki disilangkan, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, menyuguhkan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat, namun dia tidak mengalami luka dalam yang serius. Ia menyeka darah dari wajahnya, dan meskipun baru saja mengalami cobaan berat yang hampir merenggut nyawanya, ia tersenyum lebar, merasa lebih gembira daripada sebelumnya. Seolah-olah semua emosi negatif yang menumpuk di hatinya telah dibersihkan selama pertempuran itu, meninggalkannya dalam kondisi kenyamanan dan kejernihan mental yang luar biasa. Zulu bergegas ke sisi Zhu He secepat yang dia bisa, dan masih ada garis-garis air mata di seluruh wajahnya saat dia berjongkok di sampingnya. Zhu He memberi isyarat menenangkan sambil terkekeh, seperti kata pepatah, jika seseorang dapat bertahan hidup dari malapetaka, maka keberuntungan pasti akan mengikutinya. Ini merupakan berkah yang sangat besar bagi saya. Saya merasa seperti telah menemukan katalisator untuk sebuah terobosan. Titik-titik akupuntur utama di tubuh saya telah mandek selama bertahun-tahun, tetapi mereka mulai bergerak dengan vitalitas baru. Mungkin hanya perubahan kecil, tetapi mengingat bahwa saya telah mencapai akhir perkembangan seni bela diri saya, ini adalah berkah yang luar biasa. Zulu agak skeptis dengan pernyataan ini, dan ada raut wajah khawatir saat dia mendesak, "Jangan terburu-buru bicara, ayah. Lukamu akan semakin menganga." Senyum Zhu He semakin lebar saat ia meletakkan tangannya di lututnya, dan ia tampak berseri-seri dan penuh energi. Cedera-cedera kecil ini tidak ada apa-apanya. Jika aku mampu bertahan 15 menit lagi melawan ular itu, mungkin aku akan langsung naik ke tingkat ke-6. Tentu saja, aku harus bertahan sampai saat itu terlebih dahulu. Zhu He menoleh ke arah Aliang seraya berkata, lalu mengacungkan jempolnya seraya berkata, "Senior Aliang, begitu kita sampai di kota lilin merah, aku akan membelikanmu anggur bunga aprikot musim semi itu." Aliang membelakangi Zhu He, dan melambaikan tangan sebagai tanggapan. Tidakkah kau pernah mendengar pepatah bahwa rasa terima kasih yang sebesar-besarnya tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata? Kau seharusnya mengingat apa yang telah kulakukan untukmu. Saat kau mengatakannya, rasa terima kasihmu tampak tidak begitu tulus. Chen Pingan menerima botol porselen kecil yang diserahkan Li Baoping kepadanya. Ini adalah obat yang dijual di toko obat keluarga yang dibuat dari resep rahasia yang telah diwariskan turun-temurun, dan hanya memiliki satu efek, yaitu menghilangkan rasa sakit. Chen Pingan pernah menggunakan obat ini sekali selama pertarungan sengitnya melawan Makuk Xuan di makam abadi, dan jika ahli yang tidak tiba tepat waktu, obat ini pasti akan berguna. Namun, obat ini tidak diperlukan sekarang. Meskipun seluruh tubuh Chen Pingan terasa sakit, rasa sakitnya tidak begitu parah sehingga ia membutuhkan obat ini. Patua yang pernah mengatakan kepadanya bahwa semua obat-obatan adalah racun sampai batas tertentu, jadi sebaiknya hindari menggunakannya sebisa mungkin. Secara khusus, jika seorang seniman bela diri mengonsumsi apa yang disebut ramuan dan obat mujarab tanpa pertimbangan, maka mereka hanya akan menghancurkan fondasi mereka sendiri dalam jangka panjang. Li Baoping dapat melihat bahwa kulit Chen Pingan cukup pucat, dan dia cukup jeli untuk menyadari bahwa tangan kirinya, yang memegang pisau bushcraft-nya, telah gemetar tak terkendali selama ini. "Jangan khawatirkan aku, ini bukan cedera serius," Chen Pingan menghibur dengan suara lembut. "Sebenarnya, selama intuisiku tidak salah, ini akan menguntungkanku di masa depan." Li Baoping mengangguk dengan penuh semangat sebagai jawaban. Chen Pingan telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah berbohong kepadanya, jadi dia sangat percaya pada kata-katanya. Tatapan Aliang menjelajahi sepasang ular raksasa itu, dan setelah beberapa saat merenung, dia diam-diam mengerahkan lebih banyak tenaga ke gagang pedang bambunya, menyebabkan ujungnya menembus sekitar 1 inci lebih dalam ke tanah. Sementara itu, sang penguasa gunung baru saja melarikan diri dengan panik kembali ke gua tempat tinggalnya di perut gunung, ketika tiba-tiba ia disambar petir di kepala, menyebabkan darah berceceran ke segala arah. Kepanikan dan kengeriannya semakin parah, dan dia cepat-cepat menjauh beberapa langkah sebelum mendongak, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apapun selain ujung kecil bilah hijau di atas. Setelah ragu-ragu sejenak, penguasa gunung itu menggertakkan giginya, lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Detik berikutnya, ia muncul di puncak gunung Go Tabel seperti tunas bambu yang tumbuh dari tanah. Dengan satu tangan menutupi lukanya, ia menatap Aliang dengan ekspresi cemberut, dan pada titik ini,
ia bersedia berlutut dan memohon agar nyawanya diselamatkan jika itu bisa meyakinkan Aliang untuk mengampuninya. Tolong selamatkan hamba dari hukuman lebih lanjut, wahai Dewa Abadi yang Maha Kuasa, pinta sang penguasa gunung. Zulu menjadi sangat takut dengan kedatangan tiba-tiba dari penguasa gunung itu, dan karena suatu alasan, dia tiba-tiba menjadi sangat marah, berdiri dan berteriak pada Aliang, bunuh mereka. Aliang berbalik menghadap Zulu yang marah sambil tersenyum, dan bertanya, mengapa aku harus membunuh mereka? Aku tidak punya dendam dengan mereka. Wajah Zulu menjadi semakin marah dan kesal saat dia menusukkan jarinya ke arah Aliang dan berseru, kamu tidak punya dendam dengan mereka. Kedua binatang buas itu baru saja mencoba memakan kita, dan penguasa gunung itu adalah orang yang mengatur semuanya. Aliang berpura-pura terkejut saat tatapannya menjelajahi sang penguasa gunung dan dua ular itu satu demi satu, dan dia bertanya, kalian ingin memakanku? Atau salah satu dari kalian berdua? Raja gunung dan sepasang ular raksasa tentu saja menggelengkan kepala mereka dengan putus asa sebagai tanggapan. Zulu gemetar karena marah dan menangis terseduh-seduh, ayahku hampir mati. Kita semua hampir mati. Air mata mengalir di matanya saat dia menatap Aliang dan berteriak, kau jelas memiliki kekuatan untuk menyingkirkan ancaman-ancaman ini ke dunia, jadi mengapa kau tidak melakukannya? Kedua binatang buas ini merupakan ancaman bagi siapapun yang melewati daerah ini, dan penguasa gunung ini seharusnya melindungi semua orang yang menginjakkan kaki di gunungnya, tetapi sebaliknya, dia bekerja sama dengan binatang-binatang buas itu untuk membawa lebih banyak bahaya kepada semua orang, jadi mengapa kau tidak membunuh mereka? Aliang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Cara bicaramu membuatku terdengar seperti kau istriku. Aku khawatir aku harus menolakmu. Aku sebenarnya lebih suka gadis yang sedikit lebih tua yang telah mencapai kematangan fisik penuh. Aliang mencabut pedang bambu miliknya dari tanah sambil berbicara, lalu memasukkannya kembali ke sarungnya sebelum menggambar bentuk jam pasir di udara dengan tangannya sambil berkata dengan cara mesum, aku suka gadis dengan bentuk tubuh seperti itu. Zulu tertegun dan terdiam sejenak, lalu berteriak, kau benar-benar tak tertahankan. Zuhe berusaha berdiri, lalu menepuk bahu putrinya sambil memarahi dengan suara tegas, jangan bersikap kasar kepada senior Aliang, dan jangan biarkan dirimu dikuasai oleh emosimu. Serahkan saja semuanya kepada senior Aliang. Zulu berbalik dan melemparkan pandangannya ke kejauhan dengan rasa frustrasi dan marah terukir di wajahnya. Aliang menoleh ke Chen Pingan, dan Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Kamu bisa mengambil keputusan, Aliang. Baiklah, kalau begitu, aku yang akan memutuskan, kata Aliang dengan nada malas. Seperti kata pepatah lama, tidak ada gunanya menghancurkan hubungan sepenuhnya, jadi kita harus belajar untuk lebih toleran terhadap orang-orang di sekitar kita dan tidak bertindak terlalu jauh. Sang penguasa gunung mengangguk penuh semangat tanda setuju dengan pernyataan tersebut, dan kedua ular raksasa itu pun menundukkan kepala mereka sedikit. Namun, perkataan Aliang tiba-tiba berubah. Setelah mengatakan itu, kau membuatku sangat takut, jadi aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja tanpa kompensasi apapun. Mendengar hal itu, sang penguasa gunung hampir menangis. Sebaliknya dari apa yang dikatakan Aliang, merekalah orang-orang yang takut setengah mati padanya. Setelah merenung sejenak, Aliang melingkarkan lengannya di bahu sang penguasa gunung. Yang agak aneh adalah bahwa penguasa gunung itu jauh lebih tinggi daripada Aliang, tetapi yang pertama buru-buru membungkuk untuk menurunkan dirinya agar sama tingginya dengan Aliang sehingga ia tidak perlu berdiri dengan ujung jari kakinya. Aliang membisikkan sesuatu ke telinga sang penguasa gunung, yang kemudian mengangguk sebagai jawaban atas segala pertanyaannya, tidak berani mengajukan keberatan apapun. Pada akhirnya, campuran antara keterkejutan, kegembiraan, dan skeptisisme muncul di wajah penguasa gunung itu, seolah-olah dia sangat terkejut dengan tuntutan Aliang dan bertanya-tanya apakah dia serius. Sambil melambaikan tangannya dengan nada meremehkan, Aliang berkata, enyahlah dari hadapanku sebelum aku berubah pikiran. Raja gunung dan ular kembar itu saling berkomunikasi melalui semacam teknik rahasia, yang kemudian membuat Raja gunung itu segera pergi. Ular putih itu kemudian dengan hati-hati merayap ke sayapnya yang terputus sebelum mengambilnya dengan mulutnya, memastikan untuk memberi Aliang dan yang lainnya jarak selebar mungkin.
Sebelum pergi, kedua ular itu perlahan menundukkan kepalanya hingga menyentuh tanah, sebagai tanda tunduknya mereka kepada ahli yang, baru setelah itu mereka berani pergi. Maka, cobaan berat itu resmi berakhir, dan di bawah cahaya senja yang memudar, Zhu He memanggil Chen Pingan untuk menemaninya ke sungai di dataran tinggi batu untuk membersihkan luka mereka, dan Zhu Lu mengikutinya dalam diam. Zhu He dan Chen Pingan berjongkok di samping air, membersihkan darah di wajah dan pakaian mereka. Zhu He tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Chen Pingan melihat Zhu Lu duduk jauh di atas batu di tepi sungai, dan dia memberitahu Zhu He bahwa dia akan kembali mendahuluinya. Zhu He mengangguk sebagai jawaban, tidak berusaha menahan Chen Pingan. Setelah Chen Pingan pergi, Zhu He berdiri, lalu berjalan ke samping putrinya sebelum duduk sambil bertanya dengan suara lembut, "Mengapa kamu tidak meminta maaf padanya?" Zhu Lu telah melepaskan sepatu bot dan kaus kakinya sehingga memperlihatkan kakinya yang halus. Mendengar pertanyaan ayahnya, matanya langsung membelalak karena marah dan bertanya, "Apa maksudmu dengan itu, ayah?" Mata Zhu Lu yang indah sangat mirip dengan mata ibunya, dan menatap mata itu, Zhu He tidak tahan untuk melontarkan kata-kata kritik pedas yang telah disiapkannya. Setelah hening sejenak, dia menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara tenang, "Melihat bagaimana keadaannya, Chen Pingan jelas benar telah mengatakan kepadamu untuk tidak menghancurkan karakter Yue." Zhu Lu memeluk lututnya sambil menatap sungai dan mendengus dingin, "Kau bukan ayahnya, jadi tentu saja dia tidak peduli dengan keselamatanmu. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan semua itu. Bagaimana jika dia salah? Apakah aku seharusnya hanya berdiri dan melihatmu mati?" Zhu He tidak memberikan tanggapan atas hal ini. Air mata mulai mengalir di mata Zhu Lu lagi saat dia bertanya, "Ayah, apakah aku masih menjadi putrimu jika aku memilih untuk tidak melakukan apapun saat itu?" Sekali lagi, Zhu He terpaksa menelan beberapa kata-kata kritik pedas yang hendak ia tujukan kepada Zhu Lu. Dia ingin memberitahu dia bahwa sebagai seorang seniman bela diri di puncak tingkat kedua, dia seharusnya tidak mudah kehilangan keberanian saat menghadapi lawan yang tangguh. Jika dia berbicara kepada Zhu Lu murni sebagai seorang seniman bela diri, maka ini adalah sesuatu yang pasti akan dia katakan, tetapi sebagai ayahnya, ini adalah sesuatu yang terlalu menyakitkan untuk dikatakan. Paling tidak, dia tidak bisa mengemukakan kritik tersebut sekarang, jadi dia harus menunggu kesempatan yang tepat di lain waktu. Namun, jauh di dalam hatinya, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa menentukan dengan tepat apa yang salah. Tiba-tiba, dia dihinggapi rasa bersalah dan sedih. Jika saja ibunya masih. Chen Pingan perlahan-lahan berjalan sendirian menyusuri jalan setapak pegunungan menuju dataran tinggi, menghasilkan bayangan yang sangat panjang di bawah cahaya matahari yang mulai terbenam. Di puncak gunung, Li Baoping sedang menata barang-barangnya, dan Li Huai berjongkok di sampingnya untuk menemaninya. Tiba-tiba, dia berkata, "Li Baoping, aku juga akan segera punya rak buku." Li Baoping melotot ke arahnya dengan ekspresi meremehkan dan berkata, "Tidak apa-apa, tapi kamu tidak bisa memanggil paman juniorku sebagai paman juniormu." "Kenapa tidak?" tanya Li Huai. Li Baoping mengangkat tinjunya dengan sikap mengancam sambil menyipitkan matanya dan bertanya, "Apakah itu alasan yang cukup bagimu?" Li Huai menelan ludah dengan gugup, lalu bergumam pada dirinya sendiri, "Memangnya kenapa kalau dia bukan paman juniorku? Aku tidak menginginkannya. Kenapa aku harus merendahkan diri dengan memanggil seorang anak kecil dengan sebutan pamanku?" Li Huai berdiri dan membersihkan debu di pantatnya. Setelah berada jauh dari Li Baoping, barulah ia berbalik dan bertanya, "Li Baoping, apa yang akan kau lakukan jika suatu hari nanti aku dan Chen Pingan mulai saling memanggil sebagai saudara? Kalau begitu, kau akan memanggilku apa?" Li Baoping tersenyum saat dia bangkit berdiri dan mulai melenturkan pergelangan tangannya. Ekspresi panik muncul di wajah Li Huai saat dia berkata, "Li Baoping, kamu tidak bisa begitu saja mengancamku dengan kekerasan fisik setiap kali kamu tidak bisa memenangkan argumen. Tidak bisakah kita bersikap lebih beradab? Kita adalah sarjana, dan sarjana perlu." Sebelum Li Huai sempat menyelesaikan ucapannya, Li Baoping sudah menyerbu ke arahnya dengan maksud menghajarnya. Dalam situasi yang mengerikan ini, Li Huai mendapat percikan inspirasi,
dan dia berdiri teguh saat berkata dengan suara yang sungguh-sungguh dan sepenuh hati, Li Baoping, apakah kamu tidak takut pamanmu akan menganggapmu sebagai wanita muda yang kasar dan tidak masuk akal? Jika dia membentuk kesan seperti itu terhadapmu dan akhirnya tidak menyukaimu, kepada siapa kamu akan menangis? Aku akan meletakkan ini di atas meja sekarang, jadi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Li Baoping segera menghentikan langkahnya sementara alisnya berkerut erat. Li Huai kemudian meyakinkan, jangan khawatir, Chen Pingan paling menyukaimu di antara kami bertiga. Selama kamu menjadi seperti Zulu, kamu akan tetap berada dalam kasih karunia-Nya. Li Baoping tersenyum saat dia kembali ke rak buku kecilnya dan melanjutkan memilah barang-barangnya.